Ya, seperti kita tahu, di dalam di awal November ini ada terjadi serangan-serangan teroris yang mengatasnamakan dirinya Islam, atau mereka berseru-seru dengan nama Allah Islam, dan itu cukup meresahkan seluruh Eropa, ya. Nah, kemarin kita sudah menghadirkan dua narasumber dari Prancis, dan dua-duanya mereka berusaha untuk menampilkan bahwa tidak ada kebencian terhadap Islam, ya. Kemarin lampak sekali, ya, bahkan saya tunjukkan yang WhatsApp-nya berbeda, chatnya di WhatsApp berbeda dengan apa yang nampak, ya. Anggap saja itu apa yang nampak, kita tanpa ada yang WhatsApp itu menunjukkan bahwa orang Eropa itu berusaha untuk dewasa dalam berpikir dan untuk tidak menjadi kambing hitam, tidak mencari kambing hitam, atau membuat suatu tendensi pemikiran yang ekstrim bahwa itu dilakukan oleh semua orang Islam. Ya, walaupun orang-orang ini selalu mengatasnamakan Islam. Nah, nanti orang Islam bilang itu yang di New Zealand, New Zealand lagi. Nggak ada contoh lain apa kalian? Ya, yang di New Zealand itu nggak atas nama Bunda Maria atau atas nama Tuhan Yesus atau atas nama Kristen, ya. Dia atas nama supremasi kulit putih. Ya, dan itu bukan atas nama agama. Kluk-kluk lain pun dikutuk oleh gereja sampai dengan hari ini, dan itu dilarang, ya. Dan itu pun dilarang. Nazi pun dilarang. Nah, sekarang masalahnya, apakah negara-negara Islam ini melarang? Enggak. Negara-negara Islam ini dia tidak melakukan demonstrasi besar-besaran mengutuk terorisme yang ada di Israel, di orang-orang Pakistan yang menteror itu, ya. Nggak ada demo besar-besaran. Semua demo besar-besaran, ya kita lihat Indonesia saja, nggak usah jauh-jauh lah yang di depan mata. Semua demo-demo besaran itu selalu diperuntukkan untuk menutup gereja. Semua demo-demo besaran dikerahkan selalu digunakan untuk mendukung syariat Islam agar keluar, ya. Semua demo-demo besaran digunakan untuk politik agar Islam bisa eksis. Tetapi nggak ada demo-demo besar-besaran yang digunakan untuk menentang terorisme dan radikalisme Islam ini. Malah ketika ada orang-orang yang ditangkepin karena terkait dengan terorisme, kalian malah demo besar-besaran. Goblok sekali orang Indonesia ini, ya. Nah, itulah. Nah, kemarin saya ada bikin sorry ya, saya barusan datang, jadi saya lupa minum. Oke, saya minum dulu. Saya saking semangatnya tadi saya. Nah, coba kita lihat, ya. Saya tadi ada bikin gambar untuk YouTube kita yang kemarin tentang wait ya. Saya ada bikin gambar yang bagus, ya, wajah Islam, saya bilang begitu, ya, wajah Islam. Anda bisa lihat YouTube-nya yang kemarin, ya, wajah Islam, ya. Bagaimana wajah Islam di Indonesia yang sejati. Anda berkata itu Gus Dur Islam, oh bukan, ya. Kemarin saya sudah katakan Gus Dur pun didemo besar-besaran oleh orang Islam. Ya, Gus Dur pun oleh orang Islam didemo besar-besaran. Nah, jadi kalau Anda mau berkata bahwa Gus Dur adalah Islam, salah. Jokowi Islam. Jokowi dibilang togut, ya. Bahkan si siapa Wiranto segala kan mau dibunuh itu kan, dibilang togut, ya kan. Orang-orang yang berusaha untuk menegakkan pluralisme di Indonesia, hidup saling toleransi di Indonesia, walaupun di KTP mereka beragama Islam. Saya yakin KTP-nya Jokowi beragama Islam tulisannya, ya. Tetapi itu pun dianggap togut. Saya yakin Wiranto itu KTP-nya tulisannya Islam, ya, tapi dianggap togut. Tetap dianggap togut. Ada apa dengan Islam? Ada apa? Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian menjadi ini, ya. Oke, hal-hal ini kemudian menjadi pertanyaan bagi seluruh orang di Eropa sehari-hari ini. Islam itu yang seperti apa? Kalian berkampanye I love Jesus because I'm Muslim, ya. I love Jesus because I'm Muslim. Tetapi pada kenyataannya orang-orang ini menampakkan wajah Islam yang sejati, ya. Kayak Yusuf Kalla, Amin Rais, Habib Rizik. Nggak ada orang Indonesia demo gede-gedean tentang Habib Rizik. Nggak ada. Padahal Habib Rizik jelas cabul, ya. Sama dengan nenek moyangnya, sama juga dengan cucunya, sama-sama cabul, ya. Nah, sama-sama cabul, sama-sama pengecut, kabur. Ya. Ini pulang pun karena dideportasi. Nah, sama Amin Rais juga, ya, omong doang. Nah, katanya mau jalan dari Jogja sampai Jakarta, nggak jalan-jalan dia. Ya sama, udah bau tanah, tapi dia itulah hanya propaganda. Dan Islam itu penuh dengan propaganda, ya. Islam itu agama yang penuh dengan propaganda. Propaganda bidadari, propaganda dengan segala macam keindahan-keindahan di sorga, yang tujuan yang tidak beda dengan Alexis, yang tidak beda dengan Malioboro di Jalan Hayam Wuruk Jakarta, yang tidak beda dengan Sun City, The Sands yang ada di Glodok. Nggak beda. Kalau dibilang kulitnya bening, wah saya jamin itu panda-panda yang ada di Sun City Malioboro Alexis itu lebih bening daripada bidadarinya Islam. Ya, kalau bidadarinya Islam itu kuntilanak, ya, bisa lihat tulang-tulangnya itu kuntilanak itu. Nah, sama Yusuf Kalla juga bilang mau mindahin hari liburnya hari Minggu ke hari Jumat. Ya silakan saja. Nah, propaganda-propaganda seperti ini digunakan dalam Islam.
Dan itulah wajah Islam. Dan mereka semua menggunakan dan mereka semua melakukan koordinasi dengan sesama Islam. Dan nggak ada orang Islam demo besar-besaran, ya, nggak ada untuk menentang mereka. Yang jelas-jelas ini adalah wajah Islam. Nah, ya, hari ini kita seharusnya ada tamu, tapi tamu kita sakit. Tadi dia janji masuk rumah sakit ya, itu teman baik saya. Dia pemberani ya, jadi dia bukannya karena nggak berani, tapi karena memang beliau masuk rumah sakit, kawan kita yang dari Inggris, harusnya dia masuk. Tapi karena hari ini kawan kita masuk rumah sakit, tadi saya bilang jangan dulu deh. Saya bilang dia mau maksa tetap live, tapi karena dia bilang di rumah sakit, saya bilang jangan. Biar nanti minggu depan aja kita cerita bagaimana perkembangan Islam di London ya, yang begitu meresahkan. Dan itu pun juga menjadi isu besar sekarang ini di London ya. Tapi hari ini kita mau masuk ke dalam isu terbaru. Dalam 2 hari ini ternyata ada reaksi yang keras dari pemerintah Eropa ya. Rakyat yang begitu mencoba untuk tetap toleran, beda ya dengan di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kasus saya kemarin udah pusing tuh. Tetapi kalau di sini mereka mencoba untuk toleran. Ya kita 2 kali coba kemarin yang Prancis itu ya. Besok yang Jerman mudah-mudahan tetap jadi ya, yang narasumber dari Jerman. Nah, rakyat Prancis yang sudah begitu disakiti oleh orang-orang Islam ini, ya, mereka tetap berusaha menunjukkan toleransinya mereka terhadap orang-orang Islam ini. Nah, tetapi mereka melakukan satu tindakan yang konstitusional, yaitu melalui Senat, melalui konstitusi. Makanya sekarang ini Presiden Macron dengan kanselir Jerman si Kurz itu ya, mereka sedang berkoordinasi dengan seluruh Uni Eropa. Nah, sekarang di 2 hari yang lalu di Uni Eropa itu di Austria itu terjadi penutupan masjid-masjid dan organisasi-organisasi Islam yang berafiliasi dengan teroris ini. Maksudnya siapapun orang-orang kan ditangkap ya kan, ditangkap. Dan semua organisasi Islam dan masjid-masjid Islam yang berafiliasi dengan orang-orang ini, teroris-teroris yang di Austria ini ditutup semua. Dan itu menimbulkan reaksi yang besar ya oleh masyarakat, terus dianggap itu persekusi terhadap Islam. Ya, nggak ngaca, dia nggak tahu ya. Makanya nanti pasca corona ini saya nanti benar-benar buka semua. Saya akan seminar keliling ya, saya akan lobby ke teman-teman orang-orang Eropa aslinya untuk bikin simposium tentang perkembangan di Indonesia. Saya benar-benar ya, teman-teman saya selalu mengundang teman-teman yang dipersekusi, ayo hubungi saya, email saya, kasih buktinya ya. Kalau gereja yang dibakar kasih fotonya, kalau ada sesuatu kasih foto-foto itu semua saya kumpulkan ya. Kenapa? Nanti suatu ketika saya akan begitu ini suasananya sudah kondusif untuk saya bisa keliling, saya akan bikin simposium, saya akan keliling ya, saya akan tunjukkan wajah Islam di Indonesia yang saat ini di Open Doors itu sudah menjadi dari oranye dikuningkan, artinya sudah tidak terlalu bahaya. Salah ya, padahal sekarang di zaman Jokowi menjadi semakin bahaya loh. Orang-orang Kristen dan itu makin banyak yang masuk penjara, pasti gereja makin banyak ditutup justru di zaman Jokowi. Jadi teman-teman yang dipersekusi bisa email saya ya, bisa email saya. Dan teman-teman yang kemarin sudah ada ya, terima kasih buat teman-teman yang beberapa teman yang sudah menghubungi saya via WhatsApp dan via email yang dipersekusi dan mendapat ancaman. Saya tidak menjanjikan suaka begitu, enggak ya, tetapi kebetulan saya bekerja di sebuah yayasan yang ngurusin refugee ini. Hanya kebetulan saja begitu ya. Nah, jadi saya tidak terus ngiming-ngimingi Anda suaka, enggak ya, bukan saya ini siapa. Tapi saya bekerja di sebuah yayasan yang ngurusin refugee ini, begitu ya. Nah, jadi teman-teman kalau Anda dipersekusi, Anda segera hubungi saya. Atau Anda punya informasi tentang persekusi, saya membutuhkan banyak sekali informasi yang A1. Jadi jangan, Pak tolong hubungi saja orang ini, jangan dilempar-lempar lagi saya nggak mau ya. Itu berarti namanya saya secara proaktif nyari-nyari masalah. Nah itu nggak boleh, nggak etis. Itu bukan data yang tepat. Jadi Anda melaporkan ke saya, nanti saya akan buka. Nah itu begitu prosedurnya. Jadi jangan malah Anda nyuruh saya, Anda hubungi saja orang ini, nggak bisa. Misalnya ada orang mau minta suaka, Anda hubungi saja orang ini, terus saya nelpon, kamu minta suaka ya? Nggak boleh, itu namanya nggak etis di sini. Ini salah ya cara Anda. Jadi jangan Anda kalau memang membutuhkan bantuan, Anda hubungi saya dan Anda cerita, Anda orang-orangnya sendiri. Jangan calo. Hati-hati. Kalau pakai calo pun nanti Anda dimainin juga gimana? Dimintain duit, dimintain apa? Nah, jangan. Anda sendiri yang hubungi saya, pelakunya sendiri, korbannya sendiri. Ya, kalau Anda punya informasi, Anda harus A1. Ya kasih bukti-buktinya bahwa ini ada terjadi pembakaran gereja, penutupan gereja. Jangan, Bapak hubungi sendiri orang ini, jangan begitu ya. Karena itu akan itu namanya tidak etis. Namanya saya memang cari-cari masalah. Kayak polisi Indonesia kalau mau nilang orang di pinggir jalan gitu kan, dia sembunyi di balik pohon, terus nanti begitu orangnya ada yang nikung, di stop gitu kan. Terus dicari-cari masalahnya, kalau nggak lampunya kurang, nanti plat nomornya miring lah, bannya gembes lah, pentilnya beda lah. Ya itu nggak boleh begitu kita, itu namanya nggak etis ya. Oke, jadi teman-teman tahu caranya ya, prosedurnya. Anda sendiri harus menghubungi saya langsung. Oke, teman-teman, apakah suara saya cukup jelas? Teman-teman cukup jelas suara saya? Tolong info yang di Zoom. Sebentar ya, Anda yang di Zoom
bisa menyalakan mic-nya. Sudah saya setting. Terima kasih. Jelas. Oke, jelas ya. Oke. Karena tadi terima kasih ya teman-teman untuk selalu monitor, begitu nggak jelas bisa chat atau langsung ini ya. Oke. Nah, di 2 hari yang lalu ya, selama kita bikin live ini, saya lagi kumpulin, saya dapat informasi mulai ya penutupan masjid di Austria. Nah, ternyata ini menimbulkan reaksi yang tidak ini ya, menimbulkan reaksi yang keras dari orang-orang Muslim di Austria, dan ini buat saya justru aneh gitu loh. Sebetulnya buat saya orang nutup, bahkan seluruh masjid ditutup pun, ya seluruhnya pun 100% ditutup pun, itu haknya Austria. Karena lagi-lagi orang-orang ini teriak-teriaknya demi Allah Akbar, lagi-lagi teriak-teriaknya Allah Akbar. Nah, jadi kan bisa ditanyakan, mengapa mereka semua Islam semua? Kenapa nggak ada orang Buddha? Kenapa nggak ada orang Hindu? Kenapa nggak ada orang Kristen? Nah, tapi orang Islam semua. Kalau di Indonesia nggak mungkin ditutup masjidnya ya, nggak mungkin. Coba berapa kali itu, nggak ada masjid ditutup, pondok pesantren ditutup, buka terus. Orangnya saja yang ditangkap. Ya, kenapa? Beda kan? Karena mayoritas, kadrun memang begitu, mayoritas mah bebas, boleh ngapa-ngapain aja, kan begitu jawabannya kan? Mayoritas mah bebas, boleh ngapa-ngapain aja. Nah, tapi sekarang masalahnya, kenyataannya terjadi terjadi terorisme selalu atas nama Islam. Loh, New Zealand lagi, jangan sebut lagi New Zealand, bosen. New Zealand itu bukan atas nama Maria atau atas nama Yesus atau atas nama gereja. Jangan. Nah, makanya ya baru kemarin ya, Pak Presiden Pakistan mengakui 11 teror yang ada di India itu yang bikin itu orang Pakistan. Dan Indonesia juga terkenal ya sebagai eksportir teroris ya. Saya nggak memfitnah loh. Indonesia itu terkenal sebagai eksportir teroris, ya. Nah, eksportir teroris. Ini saya ngambil dari Indonesia eksportir teroris. Anda boleh cek di Google Indonesia eksportir teroris, ya. Nah, kalau bentar ya. Anda lihat kelompok-kelompok teroris yang di ISIS, yang di mana-mana itu orang Indonesia semua, ya. Itu terkenal sekali, orang Indonesia itu terkenal sadis ya, orang-orang Islam yang sadis. Sebetulnya itu sudah latihan, mereka di Indonesia sudah latihan. Kalau Anda lihat kemarin mereka anak-anak kecil diajari memanah, diajari memancung, kayak di Pakistan kemarin diajari memancung lehernya Macron itu kan. Anda sudah lihat videonya kemarin ya. Itu guru diajari memancung, itu kan edan itu kan geblek itu, hal-hal seperti itu diajarin dalam Islam. Nah, kalau di Kristen nggak diajarin, nggak boleh. Anak kecil itu malah di Eropa ini, begitu Anda lihat YouTube dan Facebook, ada konten kekerasan. Ini untuk anak bukan. Anda harus ngisi formulir itu. Apakah kontennya buat anak kecil? Bukan. Harus diisi. Begitu ada konten anak kecil, maka nanti ada iklan-iklannya, nggak boleh. Nanti maka Anda akan diperiksa lagi kontennya. Kalau konten itu ada sedikit kata-kata yang ofensif atau kata-kata kasar, langsung di-ban. Jadi Anda harus mengisi konten, dan ketika Anda mengisi YouTube-nya itu usianya di bawah 18 tahun, maka Anda tidak akan bisa mengakses konten tersebut. Gitu ya. Kalau di Islam, gurunya aja ngajarin murid-muridnya buat jihad, buat bunuh-bunuh. Sudah diajarin. Bau-bau darah itu, kekerasan itu sudah diajarin. Pak, tapi kan itu ayat jihad segala macam, itu kan kalau di masa perang. Nah, kalian membuat selalu kondisinya itu dalam masa perang. Faktanya, Indonesia pun hari ini dianggap sedang masa perang oleh orang Islam. Harus perang, jihad. Makanya konten-konten itu selalu ada ya. Ajaran-ajaran jihad itu sekarang Habib Rizik berseru ya bahwa pemerintah zolim harus diperangi. Mereka sendiri yang menciptakan suasana perang itu. Begitu nanti ada ustadz cabulnya atau ustadznya yang menganiaya orang, dimasukkan penjara, dikriminalkan. Ustadz jancuk di penjara, oh itu namanya dikriminalkan. Yuk kita jihad. Kalian sendiri yang mendeklarasikan perang, lalu menggunakan ayat-ayat jihad ini buat cuci otak orang-orang bodoh di Indonesia. Nah, itulah celakanya. Dan itu yang orang-orang Eropa tidak menyadari. Ya, sebagian politikus Eropa sudah tahu, dan mereka melakukan tindakan yang represif sekali di Senat. Mereka maksudnya represif itu mereka benar-benar teriak ya. Tetapi orang-orang yang humanis ini dia tetap, makanya kemarin dibilang naif gitu ya, beberapa orang di Sodom dari mana ini naif sekali orang-orang Eropa ini. Menurut saya bukan karena naif, karena mereka memang diajarinya seperti itu, Pak. Mereka semua di Eropa
Ya, saya lihat anak-anak saya pun sekolah di Eropa, saya tanya pelajarannya seperti apa. Diajari untuk menghormati orang lain dan tidak boleh mengatakan hal yang terhadap agama lain. Bahkan kalau ada satu orang melakukan head speech dilaporkan gurunya, anak itu bisa ditegur sama gurunya. Di Indonesia, oh dipuji-puji, saleh santri yang saleh, ya malah diajarin bunuh kafir. Ya kan kemarin soal ujian itu kan masuk kan ke anak-anak SD SMP itu kan mengenai membunuh kafir, halal darahnya kafir itu. Nah, hal-hal seperti ini kemudian menjadi masalah besar di Eropa. Akhirnya setelah kejadian attacking itu, teroris attack itu, orang-orang Eropa secara masyarakat yang ada di permukaan, mereka tetap akan berkata toleransi. Tapi pada kenyataannya di Senat kemudian terjadi kericuhan ya, terjadi masalah. Nah, salah satunya yang di Austria 2 hari lalu kemudian masuk di berita ya, masuk di berita kalau beberapa masjid itu ditutup ya, beberapa masjid itu ditutup. Sebentar, saya mau tunjukkan. Oke, yang sebentar ya, saya mau tunjukkan ke Anda tadi. Saya coba, belum bisa lagi ya, sebentar. Oke, sabar ya, nanti bisa. Oke, sambil menunggu, ini ada teman Pak David Ginola. Silakan Pak David Ginola, Anda bisa nyalakan. Oke, selamat malam Pak Paul, ya, Shalom. Malam. Sekali lagi terima kasih kesempatannya. Sebenarnya ya untuk pertama-tama saya mau nanya, kalau misalnya tadi kan Pak Paul bilang ada seseorang yang bisa kontak Pak Paul di WhatsApp kalau misalnya ada emergency persekusi segala macam. Kalau email kan mungkin agak lama. Itu nomornya cari di mana ya Pak? Itu sudah email ke saya dulu, nanti saya kasih Pak. Coba ini saya kasih di ini ya, di grup. Tapi sebaiknya ya langsung ke ini aja, karena banyak orang-orang Islam yang tidak bertanggung jawab ini kemudian ngasih spam itu. Email saya di hagios.edu.com. Nanti saya email balik ke WhatsApp saya. Oke. Iya. Saya mau nanggapin topik juga nih Pak. Ya, silakan. Kalau topiknya kan saya sebenarnya salut sih sama Perdana Menteri Austria sih, Sebastian Kurz ini ya. Karena dibanding sama negara-negara Eropa Barat yang lainnya, sepertinya cuman dia yang sensibel gitu, yang mempunyai langkah konkret untuk menghadapi ancaman dan serbuan dari orang-orang radikal ini gitu. Nah, tapi kalau saya selain itu saya mau tanya pendapat Pak Paul juga, soalnya maaf ini agak melenceng dari topik mengenai Austria, soalnya tadi siang heboh tuh banyak yang ngirim katanya di tanah air ada undang-undang baru yang mau disahkan yang lagi digodok mengenai dilarangnya minuman alkohol, katanya minum aja bisa didenda 10 juta sampai 40 juta. Nah, jadi ini kan kalau kita lihat di sini kan arahnya mengkhawatirkan ya Pak ya. Maksudnya sekarang mereka melarang, mau mencoba menggolkan peraturan-peraturan yang berbau-bau radikal itu. Nah, kalau misalnya mereka bisa golin peraturan alkohol ini, peraturan-peraturan mengerikan apalagi yang mereka akan coba golkan di sini gitu. Jadi agak serem sih. Tapi menurut Pak Paul sendiri pendapatnya gimana mengenai perkembangan di tanah air yang tadi siang heboh ini? Ya itu aja sih Pak. Iya, betul. Itu kesempatannya dan Tuhan kreatif. Saya nggak setuju dengan tindakan-tindakan seperti itu ya. Jadi misalnya nih, nutup lokalisasi, saya nggak setuju. Alkohol itu nggak setuju. Oh, Bapak Pendeta kok menyetujui pelacuran? Oh, bukan. Kalau lokalisasi ditutup, kayak di Surabaya, ya, itu akibatnya nanti penyakit kelamin itu akan kemana-mana. HIV yang mengerikan itu, HIV kan salah satunya penyebabnya adalah hubungan seksual bebas ya. Ditularkan maksudnya, bukan penyebabnya, tapi ditularkan oleh hubungan seksual bebas. Nggak akan terdeteksi. Tapi kalau lokalisasi itu dilokalkan, ya, di sebuah tempat atau di sebuah pulau sekalian, judi dilegalkan tapi di sebuah tempat di pulau sekalian. Nah, itu akan membuat pemerintah justru akan lebih mudah mengontrol efek negatif dari hal tersebut. Tetapi kalau itu ditutup, yang namanya dosa itu selalu ada di masyarakat, nggak ada. Ya, apalagi orang Islam demen ngehe, ya kan? Nanti akhirnya justru akan menjadi korban orang-orang yang lemah ini. Ya, akan terjadi jual beli manusia yang berasaskan Islami, contoh di puncak. Ya kan? Puncak itu adalah jual beli manusia, jual beli budak wanita, jual beli pelacur berdasarkan asas Islam. Ya, mau ngehe itu, yang penting syahadat dulu. Nah, yang mau ngentot itu ya, saya kasih bahasa yang vulgar lah, mau ngentot, alasannya syahadat dulu. Nah, tetapi apakah itu solusi? Oh, itu bahaya sekali. Lalu kemudian perempuan ini akan menikah suatu ketika, dan dia sudah bawa penyakit kelamin atau HIV kepada suaminya. Kemudian anaknya akan tertular. Tertular dari mana? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang ngerti. Tetapi kalau dia dilokalisir sekalian, akan tahu. Nah, sama dengan miras. Orang kalau itu dilarang, saya itu banyak bergaul dengan, dulu itu baik teman-teman orang-orang sekuler, orang bisnis ya, yang saya pernah cerita, dia dirahasia oleh FPI, mirasnya disita sampai ratusan juta itu, kemudian dibawa ke Petamburan itu, ke markasnya FPI, diminum sendiri sama mereka.
Jadi yang benar adalah miras itu nggak apa-apa dilegalkan. Kayak di Amerika dulu perang miras itu kan sampai perang segala macam, akhirnya dilegalkan. Di Belanda itu ganja dilegalkan ya, tetapi dilokalisir. Anda nggak boleh berkeluar, nggak boleh bawa keluar dari situ. Misalnya di Bremen, ya di tempat kami ini di Bremen, Anda boleh pakai ganja, pakai marijuana. Tapi begitu keluar kota dari Bremen, Anda akan ditangkap. Nah, maksudnya bawa ganja itu keluar dari kota Bremen, hanya boleh di situ saja. Nah, itu hal itu kita harus mengerti, apa namanya, itu namanya penyakit, atau bukan penyakit, sebenarnya bukan penyakit ya. Anda kalau pakai ganja, yang rugi siapa sih? Kan Anda sendiri kan. Tapi kalau Anda kayak FPI kemarin rusak bandara, ya rugi kita semua banyak. Kayak yang bakar-bakar gereja, ya rugi siapa? Apalagi sampai ada yang mati. Nah, itu yang bahaya justru. Jadi sebenarnya Islam itu lebih bahaya daripada ganja. Saya pernah bikin videonya kan. Islam itu lebih bahaya daripada narkotik. Islam itu lebih bahaya daripada PKI. Karena ketika orang minum minuman keras, yang rugi siapa? Dia sendiri. Makanya dilokalisir, nggak boleh minum minuman keras di tempat umum. Di Eropa itu Anda kalau mabuk di muka umum dendanya banyak ya. Mabuk saja di muka umum. Kalau di Indonesia kan enggak. Oh, itu backingannya haji ini, oh kiai ini lolos. Bajingan kalau di Indonesia itu ustadz aja mabuk kok. Kalau di Eropa, Anda mabuk di muka umum, penjara loh. Kecuali di malam tahun baru. Itu ada kasusnya, ada khusus boleh. Sama ada namanya hari raya panen atau apa. Kamu boleh minum bir, makanya di saat-saat itu memang hari pesta. Nah, itu boleh. Itu wah banyak botol bir berserakan di jalan itu. Tapi itu pun begitu Anda mengganggu orang atau ngacauin apa namanya tram lagi jalan dibajak, oh Anda masuk penjara. Nggak ada alasan mabuk, nggak ada alasan, nggak urusan. Jadi mabuk pun harus ada yang nggak mabuk. Anda kalau lagi mabuk nggak boleh berkendaraan motor. Harus ada yang tidak mabuk. Jadi ada aturannya jelas. Faktanya Eropa lebih maju daripada Indonesia. Ya. Secara ekonomi lebih maju, secara akal lebih maju. Secara agama pun kedewasaan dalam beragama Eropa lebih maju. Nggak kayak Indonesia, ditipu sama Islam mau dibilangin ada bidadari. Saya bilang, Alexis itu, wah kayak Papua pernah. Kan saya bilang, saya kan pernah rusak. Alexis, Sun City, Sense, Malioboro, saya tunjukkan tempat-tempatnya itu yang harganya 1 malam 10 juta itu ya. Ceweknya 1 malam 10 juta. Lebih bersih daripada bidadarinya Islam. Harusnya dilokalisir. Harus dilokalisir. Nah, sama di Indonesia, harusnya dilokalisir. Idenya Ahok itu sebenarnya benar ya, dilokalisir. Tetapi kan orang Islam goblok, yang supaya kelihatannya suci. Suci itu di hati. Orang Islam itu sucinya di fisik, hatinya busuk. Seperti yang Yesus bilang, kamu itu kuburan yang dicat putih-putih. Itulah orang-orang Islam di Indonesia. Munafik. Dan itu kan bahaya sekali. Itulah sebabnya negara mayoritas Islam kelihatannya suci, tapi dalamnya busuk. Kalau nggak mungkin mereka kabur kemari. Karena nggak ada TKW hamil. Coba lihat pergi TKW yang ke Hong Kong. Nggak ada yang hamil. Ya 1-2. Tapi kalau yang TKW ke Arab, hampir semuanya hamil pulangnya. Nah, itu kan contoh. Kan? Hal yang seperti itu fakta. Yang pergi ke Malaysia, banyak yang hamil. Tapi kalau yang pergi ke Hong Kong, yang pergi ke Taiwan, yang pergi ke Korea, asik-asik aja mereka. Nah, itu bedanya. Orang-orang Islam ini adalah kubur yang dicat putih-putih. Di dalamnya busuk, belatung semua. Luarnya kelihatannya putih semua. Makanya mereka hobi pakai putih-putih kan. Nah itu jawaban saya nggak setuju karena namanya dosa itu kalau dasar hatinya busuk ya busuk saja, dia akan curi-curi dan yang namanya curi-curi itu lebih bahaya loh. Itu secara psikologis sosial itu begitu. Apa? Ya. Soalnya pas waktu saya dengar mengenai undang-undang itu, yang saya ingat tuh mungkin Pak Paul pernah lihat juga yang ada foto di Iran, di Afghanistan dulu pas tahun 1967 semua pada kebarat-baratan pakai bikini dan sebagainya. Terus di Iran dan Afghanistan tahun 2000 udah rapat banget gitu. Jadi kayaknya Indonesia juga mengarah ke sana seperti Iran dan Afghanistan itu gitu. Ya, ada tulisannya Mikhail Mas. Ada tulisannya Mikhail Mas tentang Indonesia, ya orang Arab ya. Mikhail Mas itu dia cerita Indonesia itu Mikhail, nanti saya carikan ya, Mikhail Mas, mungkin masih ada. Mikhail Mas, writer Indonesia. Mungkin masih ada ya, moga-moga saya masih Mikhail Mas tentang Indonesia. Dia nulis tentang Indonesia ya, tentang Indonesia. Sebentar, oh tadi email saya ya, saya mesti nyari lagi, ada di email saya. dia katakan Islam itu Indonesia 20 tahun yang lalu nggak seperti itu. Tapi sekarang kalau pergi ke Islam itu kayak pergi ke Arab. Intinya begitu. Semua orang-orang Eropa yang pergi ke Indonesia, mereka ngomong sama 20 tahun yang lalu Islam itu nggak seperti Indonesia itu. Kita kalau ke Indonesia itu masih merasa lebih oke lah. Hari ini kalau pergi ke Indonesia nggak beda sama pergi ke Dubai, pergi ke Arab, Dubai ke Arab gitu ya. Dan ada banyak saja aturan-aturan. Bali itu sekarang itu banyak turis-turis malas ya ke Bali ya. Kenapa? Karena sekarang mereka udah nggak bisa telanjang lagi di pantai, ya kan? Di Kuta itu ya,
nggak bisa. Mereka harus pergi ke pantai-pantai yang kayak di Uluwatu, yang di Karang-Karang itu, yang orang Islamnya jarang pergi ke sana. Itu udah resah. Bali itu sekarang kotor sekali. Ya, kotor sekali Bali itu, di Kute, di Sanur itu kotor. Saya pernah tinggal di Bali 4 tahun ya, jadi saya ngerti sekali kalau kondisi di Bali ya. Saya tahu tempat-tempat semua itu. Ngerti. Dan itu membuktikan bahwa itu nggak welcome. Oh iya, itu kan orang kafir, nggak usah datang aja. Iya, goblok kamu kalau nggak mau berhubungan dengan orang kafir, kamu hidup sendiri aja sama Arab aja sana di Arab. Makanya melarat terus. Buktinya orang Arab aja nggak mau deket-deket sama kamu kan, nggak mau investasi. Orang Arabnya perginya ke negara kafir, investasi sama Cina, lole, tenggelam ini kan, Cina kafir komunis ini kan. Orang Arabnya saja mau investasinya ke sana, nggak mau ke Indonesia. Itu bukti gitu loh, bahwa orang Islam itu bodoh. Nah, hal-hal seperti itu yang di Austria ini sedang dibahas keras. Ya. Hal-hal ini yang sebentar, saya sedang cari itu yang Michael Mas artikelnya ya, saya lupa artikelnya Michael Mas ini. Oke, nanti mungkin kalau sambil jalan ini saya carikan ya yang Michael Mas itu ya. Moga-moga ketemu yang Michael Mas ini. Ada di Gmail saya kalau nggak salah, Joseph Paulus dan Gmail. Nah, itu hal-hal seperti ini harus hati-hati kita orang Indonesia. Makanya saya menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia tinggalkan Islam. Tapi sebentar kita mau lihat dulu ya fakta-faktanya, fakta-fakta bahwa saya bilang hoax nih, enggak ya beneran nih. Hoax itu benar-benar ditutup ya. Ini beritanya ada santer sekali. Ini kita Austria dulu ya, belum yang lain-lain ya. Kita lihat yang Austria dulu nih. Yang Austria dulu. Nah, ini ya. Pemerintah Austria ban itu di-ban itu ya di ini political Islam shutdown mosque karena mereka sedang berusaha mengatasi political Islam ini adalah orang-orang Islam yang berusaha mendirikan syariat Islam baik melalui politik maupun dengan serangan-serangan terorisme. Jadi Islam yang radikal ini maksudnya begitu ya. Tidak, orang Eropa tetap membedakan agama Islam dengan teroris Islam. Kemarin sudah dibuktikan ya, dua orang Perancis itu kan. Itu sudah dibuktikan seperti itu. Kedua, dibedakan mana yang radikalis dan mana orang-orang Islam yang mau mengadopsi budaya Eropa. Ya, makanya saya sering berkata, orang Islam yang baik adalah orang Islam yang sudah tidak mengikuti sunnah Rasul, hadis Nabi, dan Al-Quran. Nah, gitu ya. Kemudian, hari ini kalau terjadi penutupan masjid-masjid di Austria, ya, ini, coba saya besar ya, ini tanggal kapan ini? Tanggal 12 November ya beritanya ya. Bukan karena mereka benci Islam. Ya, jadi Anda jangan bodoh ya, orang Indonesia ini suka bodoh dalam memahami. Makanya kemarin saya bikin video 20 juta, memulangkan 20 juta imigran Islam. Nah, Anda tahu kalau namanya orang sudah nggak suka, sama seperti Hitler, dia atas pesanan Mufti Palestina, dia bunuh 6 juta orang Yahudi. Mengapa dibunuh? Karena kalau cuma diusir dari Jerman, perginya kemana? Perginya ke Palestina. Makanya Mufti Palestina bilang, bunuh. Kalau nggak nanti pulang ke kita, buktikan aliansi kita dengan kamu mengorbankan orang Yahudi ini. Dibunuhlah sama Hitler atas pesanan Palestina. Nah sama, sekarang kalau Eropa melakukan lagi, ulangin 20 juta. Pulangin kemana? Lawang mereka saja ditanya dari negara mana, yang dari Irak ngomongnya dari Syria, yang orang di Syria yang nggak ada masalah pun mereka ngomongnya dari Yaman, orang Yaman ngomongnya dari sini, orang Maroko bilangnya dari Somalia, orang Libya bilangnya dari Eritrea. Karena mereka semua berbahasa Arab. Nah, itu yang jadi masalah, ya. Itu yang menjadi masalah sekarang. Kalau dipulangin semua gimana? Kalau mereka anti Islam dipulangin semua, 20 juta imigran. Apa nggak pusing, Ero? Dunia Islam. Nggak mau tahu, pokoknya pergi keluar dari Eropa. Pusing lah. Perginya ke Indonesia nanti. Kalian baru ketemu Rohingya aja 14.000 pengungsi dari Irak, Iran yang di Indonesia cuma 14.000. Di sini 20 juta. Kalian aja udah kejang-kejang, udah pusing, ya kan? Jadi beban sosial. Anda tahu nggak orang-orang imigran pencari suaka ini menjadi beban sosial, mereka hidup dari pajaknya orang Eropa. Ya. Nah, jadi kalau mereka bilang mau nutup masjid, boleh nggak? Ya boleh, suka-suka mereka yang punya negara. Masalahnya orang-orang ini selalu berseru teriak-teriak atas nama Islam. Nah, terus kalian jawab, kalau di Indonesia dilakukan sama, gereja-gereja ditutup. Pertanyaan saya, ada nggak orang gereja ngebom masjid ya atau membunuhin orang Islam teriak-teriak atas nama Tuhan Yesus atau atas nama Bunda Maria? Nggak ada kan? Belum pernah ada. Bahkan di zaman Belanda pun nggak ada. Orang Belanda pun tidak bunuhin orang Islam demi nama Yesus dan Bunda Maria. Nggak ada. Yang bunuhin orang Indonesia bukan orang Belanda, kalian sendiri kan? Bunuh-bunuhan. Karena ada yang pro Belanda, ada yang pro sama Islam. Yang pro Belanda kan kalian dibunuh sendiri sama orang kalian sendiri. Harus diakuin. Dan kemarin saya sudah tunjukkan bahwa Islam itu, kalian itu Indonesia, Nusantara itu dijual kepada VOC. Jadi ini bukan perang agama, bahkan pendeta-pendeta sending-sending Belanda, sending-sending Jerman, romo-romo Belanda,
yang membela pribumi dipenjara loh sama orang Belandanya sendiri. Dipenjara, Anda kan nggak tahu, karena Anda buta. Karena Anda memang biasa dibohongin sama Muhammad. Serius ya, sending-sending itu, dan romo-romo Belanda, termasuk ada satu romo yang melindungi Robert Walter Monginsidi. Ya, itu jadi masalah loh kemudian di Belanda di zaman itu ya. Banyak yang dipulangkan atau dipenjara dulu sebelum dipulangin. Artinya kekristenan tidak setuju. Bahkan ketika VOC mengambil haknya dengan cara begitu pun, buat pendeta-pendeta atau sending-sending atau romo-romo ini bilang, ini nggak manusiawi, nggak boleh. Secara agama Kristen ini nggak boleh begini. Makanya dipulangin mereka. Cari yang nurut. Nah, tetapi yang nurut pun tetap nggak nurut. Mereka bekerja dengan cara mereka sendiri. Udah, saya nggak mau tahu dengan itu. Terus dia tidak mau berinteraksi dengan politiknya. Dia berinteraksi bahwa dia tolong. Dia bikin sekolah, dia bikin rumah sakit. Mana ada Wali Songo bikin rumah sakit? Mana ada Wali Songo ngajarin baca tulis? Pret lu, orang Islam, goblok lu. Mana ada negara Arab bikin? Nggak ada. Bahkan mana ada Jepang bikin rumah sakit di Indonesia? Nggak ada. Betapa baiknya orang Kristen ya. Kalian dibikin rumah sakit, bikin sekolah. Bahkan sampai hari ini pun sekolah-sekolah terbaik tetap sekolah Katolik, sekolah Kristen. Lomba, Olimpiade Matematika, Fisika, semua terbaik tetap orang-orang Kristen. Cina lagi. Makanya pusing. All England tetap Cina. Makanya dikebiri sama si KPAI. Jarumnya lagi mutung itu sekarang. Ya, jarumnya lagi mutung sekarang, PT Jarumnya. Iyalah. Di Cina, di Amerika, ya, di Jerman, orang mau lembaran teman saya itu ada yang atlet renang ya, orang Indonesia di atlet renang di Jerman. Tiap hari berenang coba. Wah, ngeri kalau lihat makanannya. Saya pernah dititipin anaknya itu ya, saya ngeri. Hebat sekali orang ini, saya bilang. Orang ini hebat sekali, disiplin sekali. Apakah itu eksploitasi anak? Enggak, yang bilang itu eksploitasi anak orang goblok, hanya orang Islam saja yang bilang itu eksploitasi anak. Orang Jerman itu kalau mau jadi atlet dari umur 5 tahun, begitu dia pas saya pengen jadi seperti itu. Diajarin sama orang tuanya, dilesin, disekolahkan, semua hidup matinya, semua destiny-nya itu buat itu. Makanya mereka profesional, nggak kayak orang Indonesia. Ya, orang Indonesia itu kalau sudah gantung raket yang melarat, kalau harus punya bisnis sendiri nggak dihargai. Ada atlet Indonesia, atlet maraton yang sempat juara ASEAN itu ya. Jadi tukang beca kan? Jadi tukang beca di Salatiga itu siapa itu? Saya lupa itu. Saya dikasih tahu itu atlet loh, itu atlet nasional. Saya tanya ke tukang beca. Iya, tukang beca. Kalau di sini ditanggung oleh negara. Nah itulah supaya Anda mengerti betapa bodohnya kalian itu. Kalian tuh yang penting agama terus. Nah ini sama di Austria. Oh sorry, kita nggak ada urusan dengan agama. Dia tutup masjid-masjid ini dan organisasi-organisasi Islam yang terkait. Ya, artinya bukan seluruh 100% ditutup. Ada yang tetap menunjukkan karena orang-orang ini kan berafiliasi dengan gereja-gereja dengan masjid-masjid ini. Makanya ditutup. Semua yang berafiliasi atau yang pernah berinteraksi dengan teroris ini, gerombolan teroris ini, itu ditutup semua. Benar-benar ditutup. Ya, itu beneran ditutup. Ya, dan itu mana ya? Jadi yang benar-benar ini ya. Dan ini sebetulnya bukan terjadi pertama kali ya. Tahun 2018 juga pernah ya. Ini kemarin ya. Ini seminggu lalu udah mulai ditutupin ya. Dan selama seminggu itu mereka membahas undang-undang di parlemen itu untuk mengizinkan sweeping di masjid-masjid. Jadi nanti masjid akan dibuka lagi, tapi boleh di sweeping. Tadinya kan nggak boleh. Nah ini sekarang dia akan sweeping masjid-masjid yang mengkhotbahkan radikalisme atau menyinggung-nyinggung tentang jihad dan mengajari tentang dan sekolah-sekolah atau semua organisasi Islam. Jadi mereka sekarang sedang membahas undang-undang itu, jadi boleh di sweeping. Ya, jadi kayak di Cina. Di Cina itu masjid gereja di sweeping ya, di sweeping. Karena apa ya? Karena ulahnya kalian sendiri. Kenapa orang-orang Islam ini nggak ada yang demo dan berusaha untuk menunjukkan perdamaian? Nggak ada upaya-upaya. Artinya kan sebenarnya dalam hati kalian kan setuju untuk mengislamkan Eropa. Dan kalian pergi dari negara Islam yang kacau balau yang perang itu, datang ke Eropa yang damai, demi mengislamkan Eropa supaya kacau balau lagi kan? Kan goblok. Ya itulah kalau jadi Islam kalian jadi goblok. Ya, ini tahun 2018. Tahun 2018 ini sudah pernah ya, ini Reuters ini ya. Tahun 2018 ini sudah pernah ya dilakukan ya 2018 ini. Mulangin imam-imam ini ya. Dan sudah nggak boleh lagi ada pendanaan dari luar kepada masjid-masjid. Ya mulai 2018 itu sudah pernah terjadi ya. Ini imam-imam itu dipulangin. Itu aja kecolongan coba. Itu saja masih kecolongan. Berarti kan memang dasarnya kan ada di darah dagingnya Islam itu sendiri. Ya kan? Dasarnya kan ada di situ. Coba kita lihat nih. 2018 ya. Ada 7. Sebentar. Sebentar ya.
Nah inilah 2018 sudah ada 7 masjid ditutup dan imam-imamnya dipulangi 2018. Itu aja masih bisa kecolongan ya. Baik lagi ya, karena memang ada darah dagingnya dari situ. Oke Pak Israel, silakan. Silakan bisa di-unmute sendiri. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Ini saya minta jangan kendor Pak Pendeta. Terus kalau untuk Islam ini harus digitukan Pak Pendeta dari luar. Pokoknya sikat, jangan ada kata-kata yang manis. Ya, jangan ada kata-kata yang manis untuk mereka itu. Itu memang wajib. Ini apalagi datangnya si HRS ini. Jadi ya mungkin ada kebangkitan bagi mereka ini Pak Pendeta. Karena kalau HRS sempat ditahan katanya mau akan ada pertumpahan darah Pak Pendeta. Nah, jadi sudah mulai mengancam hukum ya, sudah mulai dilontarkan. Betul. Jadi kita minta pemerintah ya untuk jangan takut Indonesia ya. Pemerintah Indonesia jangan takut, hukum di atas segala-galanya ya. Kalau dihitung mungkin dia berapa persen lah Pak Pendeta dari penduduk Indonesia gitu loh. Jadi jangan dilihat kalau pas ramenya aja di bandara, terus ke Bogor kapan yang kemarin ya ke puncak diserbu massa, tapi kan cuman beberapa segelintir, berapa ratus lah, berapa ribu lah dibandingkan Indonesia yang 300 juta, 250 juta lebih. Jadi jangan takut pemerintah Indonesia. Kalau memang bersalah, tahan lah. Kalau memang dia bersalah akan dosa-dosanya yang kemarin ya dipertanggungjawabkan gitu loh. Jangan ada perbedaan hukum di Indonesia gitu. Jangan nanti ada lagi kayak misalnya Pak Muhammad Kaceh ditangkap ya gara-gara dia membuka tabir tentang Al-Qur'an. Ya, itu kan jangan seperti itu gitu loh. Ini ditonton nih, apalagi Pak Pendeta Paul dari Amerika langsung dari luar memantau gitu kan. Jangan sikap bodoh lah. Terus Pak Pendeta Paul juga katanya Pak Agustan tuh bilang katanya halal darahnya nih Pak Pendeta Paul. Sama Pak Rudi Teologia. Itu halal darahnya tuh. Kalau Pak Pendeta Paul sangat halal, malah dispesialiskan gitu. Jadi mereka ini rupanya udah dipantau dari Indonesia nih Pak Paul nih. Bersyukurlah di luar nih Pak Paul. Ya. Jadi saya dari Indonesia. Ya, saya dari Pak Paul. Terima kasih buat dukungannya. Saya senang sekali dengan dukungannya. Terima kasih. Dan memang sebetulnya teman-teman kalau mendukung siaran ini ya, viralkan ya, bantu viralkan. Kenapa? Karena Anda nggak akan ditangkap. Nah, Anda kalau ditangkap bilang aja, ini orang Cina satu kurang ajar Pak, berani menjelek-jelekan Indonesia Pak, biar ditangkap sekalian. Nah, gitu aja. Jadi Anda aman. Ini memang sudah saya viralkan. Gitu. Tadi Pak Katem dulu, silakan Pak Katem. Pak Katem dulu ya, tadi ada Pak Katem tadi. Ya, silakan. Oke, salam. Ya, shalom. Ya. Oke, baik Pak Paul. Sekali lagi saya terima kasih Pak Paul, pokoknya mewakili kami ya, kami yang di Indonesia ini nggak bisa bersuara sevulgar Pak Paul gitu. Jadi ya memang Islam itu biadab loh. Ya, jadi ya udah, memang biadab kok. Jadi gimana? Jadi, apalagi setelah Habib Rizik datang ini, jadi kami juga nunggu apa yang akan terjadi ini. Ya. Ternyata kepulangan beliau juga disponsori oleh Yusuf Kala. Chaplin itu, iya betul. Jadi ya itu tadi. Makanya saya bilang itu sama, itu pura-pura itu, makanya orang Islam itu kalian udah deh sadarlah. Makanya teman-teman, ayo viralkan YouTube saya. Saya tahu mereka akan marah, tetapi dengan mereka marah, mereka akan mimpi. Contoh ya, YouTube, Facebook saya 2015, 16, 17, mereka viralkan dan mereka terobsesi dengan saya. Akibatnya apa? Mereka siang malam ngimpinya saya. Nah, kalau udah ngimpi saya, lama-lama mereka mikir, iya juga si Paul ini benar juga ya. Begitu. Itulah proses perubahan dari sebuah informatif kognitif menjadi afektif dan psikomotorik. Ya, itu psikologi pendidikan itu begitu. Ada banyak cara. Salah satunya dengan seperti ini. Ya, teman-teman viralkan seviral-viralnya. Ya, kalau ditangkap bilang aja ini satu kurang ajar nih Pak, Cina satu nih Pak, tangkap aja Pak, gitu ya. Nggak apa-apa. Ya. Sebentar Pak Paul, sebentar. Ya, boleh. Saya tadinya kan saya pikir jadwal malam ini itu ada ini yang dari Inggris itu. Itu nanti ditunda, dia lagi di rumah sakit tapi tetap mau, dia tetap bilang saya tetap mau ya. Dia bilang karena dia sudah statement, saya senang sekali bisa didebatkan karena saya pengen ngomong, tapi dia kan nggak punya masa. Saya pengen ngomong tapi nggak punya masa. Dia lagi nulis buku ya. Dia nulis buku sekali, tetapi dia seorang humanis ya. Jadi nanti tentu dia tidak akan membela Kristen ya, tentunya dia akan membela Kristen karena dia humanis. Nah, jadi nanti saya ditunda. Baik. Nah, saya tunggu itu kan soalnya saya sudah dari tahun lalu tuh selalu ngikutin itu Britain First, English Defense League itu yang apa di London Barat atau London Timur itu kan sudah menjadi kayak Londonistan itu loh. Mereka sudah jelas-jelas seperti negara sendiri. Gitu. Iya Pak, betul Pak, ngerti Pak. Itu aja makanya saya mau dengar itu bagaimana tanggapan orang Inggris. Langsung apakah? Kebetulan beliau ini juga pernah jadi wartawan kalau nggak salah. Dia dulu masih mudanya jurnalis atau apa dan responden. Dulu sampai saya pernah bilang, Bapak ini jangan-jangan MI6 lagi Pak, saya bilang begitu. Dia bisa tahu proses penggulingan Soeharto segala macam, dia bisa tahu detail informasinya.
Dia bisa tahu, saya sampai kaget. Bapak ini jangan-jangan MI6, saya bilang begitu kan. Oh enggak, kebetulan saya pernah meliput itu. Tapi saya bukan, saya ini seorang humanis, saya pejuang hak asasi manusia, dia bilang begitu. Jadi nanti dia tidak akan membela Kristen. Jadi teman-teman jangan kecele ya, jangan berpikir dia akan membela Kristen. Enggak, dia juga akan dia hantam juga ke Kristenan. Dia pernah debat dengan saya cukup keras ya. Oke, baik, paling tidak jangan sampai. Oke, baik, paling tidak tidak sampai misalnya Islam itu menguasai Inggris gitu loh. Bagaimanapun itu juga negara Kristen dulu. Iya. Betul, salah satu ya betul. Nah, makanya kita akan doakan supaya ini jangan sampai meleset ya acara ini yang dengan orang Inggris ini penting ya, karena beliau sumbernya akurat A1 karena dia ada di dalam lingkungan pejuang. Saya sebetulnya pernah mau gabung dengan beliau ya, tapi aduh terlalu berat. Saya sendiri kan masih membela kekristenan ya, jadi saya nggak bisa disuruh netral, nggak bisa dong. Saya seorang pendeta dan saya seorang apologet, jadi nggak bisa. Jadi itu syaratnya untuk bergabung dengan dia begitu, harus benar-benar netral dari agama. Nah saya nggak bisa. Oke. Luar biasa. Lanjut. Ya Pak Paul. Silakan Pak James. Silakan. Pak Paul. Ya Pak James, silakan Pak James. Teman-teman present dulu ya. Ya, silakan Pak James. Ada pertanyaan ini di beberapa orang di Jakarta sangat mengenal IP ya, tuh Christian Prince. Kalau di Eropa nama itu dikenal orang atau tidak atau populer? Enggak, di Eropa ini ada namanya Olaf ya, ada namanya Pak Olaf, dia seorang pendeta di gereja evangelical, gereja Lutheran evangelical, kalau evangelical Lutheran itu ya. Olaf, satu lagi yang orang ini ya, aduh saya lupa namanya itu satu lagi. Jadi itu cukup populer ya. Olaf ini kayak saya ya, dia orang Jerman, terus dia mengkritik Islam ya, dan dia pernah mau dipecat sama sinodenya karena dianggap radikal. Enggak, terus tapi akhirnya semua jemaatnya tanda tangan, nggak jadi dipecat ya. Tanda tangan petisi ya, kompas seluruh Jerman. Enggak, karena dia menyuarakan apa yang tidak pernah berani disuarakan oleh gereja. Dan dia penginjilan ya, dia hebat sekali ya. Satu lagi, Olaf siapa saya lupa nanti ya. Sebentar, satu lagi yang orang Arab gitu ya, dia tinggal di Jerman pakai bahasa Jerman. Itu dua orang ini yang luar biasa. Nanti kapan-kapan saya sudah kontak ya, nanti kita kapan-kapan nanti kontak, karena mereka tuh sibuk sekali dan mereka tuh menghindari publikasi-publikasi yang salah karena mereka sendiri kontroversial gitu Pak. Kalau Christian Prince ini enggak Pak, enggak terlalu di ini. Christian Prince katanya bidikannya memang untuk Indonesia ya, kalau Christian Prince itu. Oh, jadi ada juga ada Pak. Dan orang ini bagus sekali, dia ngeritik Islam habis-habisan Pak. Dia bongkar itu si orang Arab ini satu, dia kritik Islam habis-habisan ya. Abdullah Syamir atau siapa? Nanti saya ini ya, nanti sambil kita pelan-pelan nanti saya tunjukkan ini sebentar. Ada yang saya mau tanya tadi itu, bagaimana tanggapan orang Eropa khususnya Jerman mengenai kasus Macron ini? Oh iya Pak. Oh mereka ngelawan Pak. Kemarin kan sudah saya tunjukkan. Mereka semua nolak Pak, marah Pak. Nah ini kita yang Austria dulu nih, saya tunjukkan yang Austria yang tadi kan saya tunjukkan. Jadi rakyatnya, kalau Anda tanya kepada rakyat, mereka akan tetap berusaha netral dan berusaha dingin. Tetapi beda dengan di Indonesia. Indonesia kan langsung wah brutal kan. Kalau di Eropa rakyat marah, tetapi mereka akan salurkan dalam konstitusi, tidak di Senat ya, di legislatif ya, dan terjadi perdebatan. Nanti saya tunjukkan yang di Belanda ya, saya tunjukkan yang di Belanda. Ini sekarang kita tunjukkan responnya orang Arab terhadap penutupan. Dia bilang, kalau orang-orang teroris ini, dia kan marah dengan gara-gara ditutup ya, gara-gara ditutup masjidnya. Gara-gara apa? Karena teroris-teroris ini sering pergi ke masjid itu. Dia bilang, kalau terorisnya pergi ke McDonald, apakah McDonald ditutup? Nah, jawabannya kan apa? Kalau teroris ini membunuh orang demi nama McDonald, saya yakin McDonald-nya akan ditutup. Masalahnya teroris ini membunuhnya demi nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya McDonald-nya nggak ditutup. Ini kan bodoh banget. Itu cara berpikirnya orang Islam itu loh. Nangkep nggak? Jadi, frekuensi kan sering. Gara-gara orang ini sering pergi ke masjid, maka masjid-masjid yang dikunjungi itu ditutup. Lalu orang ini bilang, loh kalau orang ini teroris pergi ke McDonald, harusnya McDonald-nya ditutup juga dong. Kan goblok ini namanya pertanyaan ini. Harusnya si teroris ini waktu bunuh, itu teriak-teriak. McDonald Akbar. Kamu yang goblok. Siapa yang nyelonong tuh? Nggak tahu, biasa itu. Bisa ya? Siapa sih itu yang ngomong? Udah saya remove. Saya remove. Aja di blok, nggak usah nongol lagi. Udah saya remove. Kalau di remove nggak bisa masuk lagi. Oke. Nah, jadi nggak bisa. Dia bilangnya harusnya McDonald juga ditutup. Nah, itu kan nggak bisa hal-hal seperti itu. Gitu. Sebentar Pak Ong, nanti habis ini Pak Ong ya. Terus saya mau tunjukkan lagi ya. Ini duka citanya nih gini ya, terorisme. Ini ada apa digambarkan pakai orang Islam di mukanya? Ya karena memang orang Islam. Ya, karena orang Islam yang ini. Ini saya nggak pakai ini karena kalau saya nyalakan ininya nanti videonya di-ban ya, nggak boleh karena lihat. Saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan responnya orang Islam ini ya. Tadi dia bilang harusnya nggak mau, dia marah-marah ya. Ini ada di sini ya. Anda bisa lihat ini ada di
ini ya, di Australia ini ya. Anda bisa lihat ini ya di sini. Ini media yang tentang persekusi ya. Jadi dia tentang persekusi, tapi dia kelihatannya lebih pro ke Islam nampaknya gitu ya. Nampaknya dia pro ke Islam. Nah, ini media ini membahas perlakuan negatif terhadap Islam. Intinya begitu ya. Terus dia bilang, orang ini memang orang kombatan ISIS. Dia memesan senjata dari dalam penjara. Nah, sudah di penjara masih bisa memesan senjata. Nah, bagaimana caranya coba? Penjara di Austria itu nggak kayak penjara di Indonesia. Anda tinggal kasih uang, Anda bisa bawa masuk handphone. Di Austria nggak bisa. Dia di penjara, dia pesan nggak. Berarti ada orang yang memang sebelumnya sudah mendukung dia. Makanya ditutup. Masjid-masjidnya semua yang berafiliasi dengan dia atau yang dia pernah mengunjungi masjid itu. Makanya ditutup. Ya. Jadi ini semua dinyatakan ya, jadi akan di-sweeping ya, masjid-masjid itu nanti akan di-sweeping. Dia bilang kalau memang masjid ini terlibat, boleh ditutup, tapi nyatanya semua masjid-masjid itu pernah berafiliasi, makanya ditutup, ya, ditutup sama pemerintah Austria ini. Begitu ya. Oke, silakan Pak Ong. Terima kasih. Ya, Pak Ong, silakan Pak Ong. Oke. Ya. Saya baru dengar berita ini di London mana saya nggak tahu ya. Itu ada dakwah Islam di tengah jalan, Ya. itu mensiarkan. Ada seorang gadis itu baca syahadat. Yang saya pertanyakan itu, ini London ini kan mayoritasnya Kristen. Kok bisa dia berdakwah? Coba saya kebalikannya sekarang, orang Kristen berdakwah ke Timur Tengah. Kira-kira apa ada? Kalau memang ada, saya kasih 10 juta. Kalau bisa membuktikan orang Kristen berdakwah di Timur Tengah. Nah, itu aja dulu, Pak. Jangankan di Timur Tengah, Pak. Di Indonesia aja, Bapak di Jakarta teriak-teriak itu, Bapak bisa digebukin, Pak. Pernah itu ada tahun 93, saya masih ingat ya, tahun 92 atau 90, tahun 90. Itu ada yang namanya Philippus Jung Il Kuk, misionari dari Korea, Pak. Dia di Surabaya. Agustan kenal tuh sama Philippus Jung Il Kuk ya. Dia khotbah di jalan, Pak. Dia bahasa Indonesia lancar ya, orang Korea ini. Dia bagi-bagi traktat, Pak. Nah, habis sholat Jumat, dia nunggu depan sholat Jumat, dia bagi traktat, digebukin, Pak. Hampir mati, Pak. Terus Pak Ishak Leo datang ke Polres, dipulangin orang ini. Mati, Pak. Itulah hebatnya orang kafir. Kalau di Indonesia udah mati, Pak. Karena saya dulu masih di bawah umur, waktu saya teriak-teriak di jalan, di terminal. Saya kan dulu dari SMP, saya sudah teriak-teriak, Pak, khotbah. Di terminal, di stasiun, di dalam bis. Nah, itu saya dulu hampir gebukin, Pak. Sama, Pak. Saya bagi-bagi traktat. Nah, setelah saya sudah dewasa, saya mulai lebih cerdas. Saya mulai masuk ke rumah, orang-orang datang ke rumah saya injili. Setelah tahun 2015, saya lebih cerdas lagi. Begitu kan itu. Karena kita kan mengakali sistem yang tidak toleran, sistem yang tidak fair. Nah, kemarin yang videonya Pak Ong kasih itu memang itulah negara kafir. Boleh di sini, di Belanda juga ada. Di Belanda, di Jerman, propaganda Islam juga ada. Boleh. Yang penting sesuai aturan. Sama aturannya sama orang Kristen kayak saya penginjilan di jalan itu kan di Stuttgart itu kita dikasih tempat, ada syaratnya. Orang Islam juga boleh, jangan kan Islam komunis saja boleh kok, boleh, tetapi semua ada aturannya, diatur. Nah kalau di Indonesia nggak boleh mati, yang boleh cuma orang Islam teriak-teriak itu kan. Coba orang Kristen bikin begitu bubar. Nah itu yang kayak kemarin orang cuma bagi makanan saja, terus nasi bungkusnya dikasih ayat Alkitab, wah diintimidasi. Di Facebook kan banyak itu kan, di Facebook, di YouTube, orang Kristen bagi-bagi nasi bungkus, terus di dalam nasi bungkusnya ini dikasih ayat-ayat Alkitab, bungkusnya. Kristenisasi, diusir, diintimidasi, digerebek, Pak. Bagi makanan aja nggak boleh, padahal kan kere. Kalau memang orang ini nggak boleh bagi makanan, harusnya kalian yang bagi makanan. Orang Islam, tapi kan enggak. Ya kan, orang mangan, sing penting Islam kan goblok. Goblok, padahal ada yang mau kasih makan. Nah, itulah karena Islam memang nggak percaya diri. Kenapa? Karena wajah-wajahnya sudah ditampakkan semua dan mereka semua kuat. Ya memang wajah mereka biadab. Nah itu yang sekarang ini sedang kita perangi dan fakta-fakta ini yang kita harus perjuangkan, Pak, di dalam kenegaraan, di dalam bernegara. Kalau Anda diam saja semua orang-orang Kristen dan tidak mau berseru tidak mau mulai memberitakan Injil, berdoa, wah ya silakan Anda bubar, Anda ya bubar. Ya. Gitu. Pak Paul, pengen nanya dong. Ya, Pak Vivo, silakan. Pak Paul, katanya temennya Pak Paul itu nanti kiamat hari Jumat, Pak Paul ya? Temen saya yang mana? Yang keledai-keledai itu loh. Kawan-kawan Pak Paul bilang nanti kiamat hari Jumat, Pak Paul. Aduh, bahaya banget dah.
Itu berbarengan nggak itu Pak Paul di dunia hari Jumat? Kan yang sini Jumat, yang sana Kamis. Berarti sama yang itu besoknya dong Pak Paul. Iya, kiamatnya nanti Pak, berjalannya Yang nanya itu doang. Kata teman Pak Paul kan kiamat pasti hari Jumat. Sabar. Kayak buka bank ya Pak, Senin sampai Jumat. Iya, jadi nanti di Arab udah kiamat. Itu di Jerman belum kiamat itu Pak Paul. Belum. Jadi, nah nanti saya kalau hari kiamat, saya nanti nonton orang Habib Rizik sama Yusuf Kala, Amin Rais semua digulung itu ya. Saya nanti nonton itu. Nonton baru belakangan jadi Baru pokok. belakangan. Yang sana kan Kamis, betul nggak Pak Paul? Sini Jumat sana kan Kamis. Nah, bagaimana itu bisa ini? Aduh, temennya Pak Paul pada parah itu. Pak Paul, Oke, Pak Paul. Gitu aja Pak Paul ya. Iya, oke, luar Terima kasih, biasa. Pak Paul. Satu terakhir, Silakan. mau tanya satu. Lanjut, Pak Paul, silakan. Itu kejadian yang di New Zealand itu waktu mesti ditembak itu apa tanggapan masyarakat Eropa? Oh, mengecam Pak. Dan itu kan batasan agama. Penyerangan apapun terhadap kebebasan hak asasi orang untuk beragama, menyembah Tuhannya, itu ditentang di Eropa. Itu dikecam habis-habisan Pak. Bahkan, pokoknya orang di Eropa itu nggak boleh Pak, penyerangan terhadap rumah ibadah itu nggak boleh. Nggak boleh. Mereka tahu persis Pak. Mereka tahu persis. Apalagi nyerang Islam itu nggak boleh, apalagi kalau, dan makanya nggak ada, makanya tidak pernah ada sejarah, coba lihat ya, terutama abad ke-20, abad ke-21 ya, penyerangan rumah ibadah atas nama Yesus Kristus itu nggak ada, ya, jauh cerita dulu lagi, zaman dulu. Nah, bedanya kalau Kristen pernah melakukan, kalau Islam selalu melakukan, nah itulah bedanya. Dan apakah orang Islam sadar, Islam itu lahir 600 tahun, 700 tahun setelah Kristen. Tetapi dari lahirnya Islam sampai dengan hari ini selalu menyerang agama lain dengan atas nama Tuhan, atas nama Allah Subhanahu wa taala. Orang Kristen pernah melakukan perang atas nama Tuhan Yesus dan itu pun dikutukin oleh orang Kristen sendiri. Perang salib sampai hari ini masih dikutukin di barat ini. Itu gara-gara politik aja, Pak. Karena politik. Makanya bedakan antara pernah dengan selalu. Sementara orang Islam dari abad ke abad, dari tahun ke generasi selalu melakukan penyerangan terhadap agama lain. Nah itu makanya viralkan ya, statement-statement ini Anda viralkan supaya orang Islam sadar, iya ya, kenapa orang Islam pernah, nah itu pun dimanipulasi oleh penguasa, tapi kenapa Islam selalu beda. Kalau pernah namanya oknum, kalau selalu namanya ajarannya memang begitu, kan begitu kan, bedanya pernah dengan selalu. Kayaknya ada Islam di sini yang mau bantah ini. Boleh, nggak apa-apa. Kalau bukan mau selalu, Pak. kasih data. Iya. Coba nonggol dia. Kalau Bantah mau dong. ngomelin saya, namakan muka. Kalau enggak langsung saya remove. Begitu ada aturannya. Boleh. Kasih tahu, Pak. Boleh. Mana tadi? Ada. Boleh ya. Selalu boleh. Yang mau bantah boleh. Nah, ini yang suara saya bagus, jelas? Apakah ada masalah dengan? Jelas. Oke, terima kasih. Karena tadi ada beberapa teman-teman yang kurang bagus suaranya. Tapi bicara soal ini ya, Paul, soal Muslim selalu menyerang semua orang. Itu kan memang ajarannya untuk tidak boleh ada orang kafir tertinggal di bumi, satu orang pun gitu ya. Itu kan memang ajaran Muhammad ya. Jadi memang iya. Jadi tidak boleh ada orang kafir satupun diizinkan hidup di bumi. Itu kan perintahnya Muhammad ya. Jadi mereka memang mengikuti ajaran Muhammad. Jadi kalau Muslim bagi saya apapun dia, mau dari manapun negaranya, sekalipun jadi barat atau dibilang istilah toleransi, nggak ada sih selama masih menyembah Allah yang sama, SWT, dan masih mengakui Muhammad nabinya, masih Al-Quran kitabnya masih sama aja bagi saya. Iya kan, jadi nggak heran sih kalau mereka seperti itu kepada orang lain. Itu. Ya, faktanya memang tujuan nabinya Islam itu salah satunya Adam itu ya, disuruh ke dunia ini kan untuk mendirikan khilafah Islamiyah, ya kan? Jadi harus mendirikan khilafah. Jadi kalau ada orang Islam bilang kita tidak perlu khilafah, dia bukan Islam. Misalnya sampai itu kemarin yang ketua NU itu loh. Siapa itu ketua NU yang baru, yang terakhir itu ya, yang sekarang ini ya, sampai lupa itu dibilang, oh kita nggak perlu khilafah, berarti dia bukan Islam, makanya dibilang togut, ya kan? Oh khilafah sudah tidak kompeten lagi, Mahfud MD juga bilang ya, oh khilafah ini juga, berarti dia bukan Islam. Nah itu menurut orang, makanya mereka disebut togut. Nah makanya kemarin saya tunjukkan wajah Islam itu Yusuf Kala, ya Habib Rizik, Amin Rais, ya Cecep Saifuddin, itulah wajah Islam. HPI, Felix Xiao, Hani Christian, mereka yang masih ingin merindukan syariat Islam, itulah wajah Islam yang sebenarnya. Jadi ada orang-orang yang sudah tidak mau dengan syariat, dia bukan Islam lagi, artinya dia sudah mencampurkan Islam dengan budaya lokal, dan itu bukan Islam. Beda dengan Kristen. Kalau Kristen, ketika Anda campur adukan, ya maka Anda akan jadi kejam, karena jadi agama.
Tapi kalau kekristenan itu Anda lakukan dengan murni, mengasihi, mengampuni, memberkati, akan aman. Udah simpel, ajaran kita cuma simpel. Bukan trinitas, bukan bahasa roh lama, bukan. Kekristenan itu simpel, mengasihi, mengampuni, memberkati. Jadi kalau Anda yang memaksakan trinitas dan menganggap yang tidak trinitas sesat, Anda jangan-jangan nggak beda sama orang Islam ini. Nah, apakah ya, saya gereja sinode saya trinitas ya. Dan saya pun kalau mengajarkan dalam kelas ini trinitas seperti ini. Trinitas saya benar-benar Athanasius dan Tertullian, ya. Bukan Sabellian macam si Deki, macam Muriwali, macam si GBI, Sabellian. Christian Prince juga Sabellian. Tapi apakah Sabellian salah? Enggak. Mereka menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka tidak sesat. Nah, tetapi jangan pernah ngatain orang lain sesat. Nah, kalau ngatain orang lain sesat, jangan-jangan dia sudah nggak jelas Kristennya, bukan ajaran Yesus lagi. Nah, itu yang selalu saya kritik dari gereja juga. Bahkan hati-hati ketika gereja sudah mencampur adukan ajaran-ajaran. Kalau orang Kristen harus melakukan firman Tuhan 100%, ya, yaitu mengasihi, mengampuni, memberkati. Loh, bunuh tuh perjanjian lama kan sudah dibatalkan oleh Yesus. Makanya kan kalian nggak disunat. Nah, makanya orang Kristen harus melakukan 100%. Tetapi orang Islam tidak boleh melakukan Al-Qurannya 100%. Kalau Al-Quran dilakukan 100%, jadi biadab. Masalahnya, kalau nggak melakukan 100%, ya bukan Islam. Sama, kalau Anda tidak melakukan Alkitab 100%, Anda bukan Kristen. Tetapi kan sudah jelas ajaran Kristen, mengasihi, mengampuni, memberkati. Sejak zaman Yesus sampai dengan hari ini, pengajaran itu tidak ada perintah berdakwah dengan perang. Tetapi dalam Islam, berdakwah dengan pedang. Itu perintah, itu sunnah Rasul. Nah, itulah bedanya. Makanya saya selalu serukan pada teman-teman, ayo, kasih tahu, sadarkan. Mau apapun, ini kan itu kan perang itu zamannya Muhammad. Iya, tapi masalahnya sampai sekarang kalian menciptakan kondisi perang. Nah, itu loh. Kayak Muhammad, siapa Habib Rizik keturunannya Muhammad itu kan selalu bilang, jihad, jihad, Felix Xiao, jihad, Hani, Christian, jihad. Kalian menciptakan kondisi kristenisasi sebagai kondisi perang, sehingga layak untuk dihalalkan. Agustan, jihad, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan gitu kan, jihad. Anda menyerukan itu sebagai kondisi perang, termasuk yang di Eropa, diserukan sebagai kondisi perang. Makanya jadi ruwet. Jadi ruwet. Dan itulah masalah-masalah yang ada itulah fakta-fakta yang ada di sini. Nah, itu yang kemudian menjadi masalah besar di Eropa ini. Anda mau terima mau enggak, itu faktanya, itu kejadian. Itu kejadian. Nah, saya mau tunjukkan satu. Saya mau tunjukkan ya, ada satu. Orang Islam tuh kagum dengan hal-hal seperti ini. Nanti kita akan lihat responnya di Belanda ya setelah video ini ya. Anda lihat, orang Islam itu kalau ada orang sholat di tengah jalan itu ya, wah bangganya minta ampun ya. Ya, ini orang sholat di tengah jalan, wah bangganya minta ampun ini. Ya, terus, wah ini ada orang ini senang bangganya minta ampun. Karena orang-orang Islam ini sucinya lahiriah. Ya, ada orang mati lagi sholat, bangganya minta ampun. Ya kan? Kayak orang munafik ya. Nah, lihat ya, di tempat di mall aja mereka sholat, di dalam mall aja mereka sholat, bangga mereka. Ya. Bangga mereka, kalau ada orang begitu senang sekali bangga. Lalu bingungnya mereka sholat sambil pakai sepatu, kan bingung kan? Nah, ya kan, sholatnya sambil pakai sepatu. Saya nggak ngerti deh cara berpikir kalian orang Islam. Tapi mereka bangga dengan hal seperti ini. Yang penting sholat, Pak. Kemunafikan, ini jelas kemunafikan munafik. Ya kan? Ngomongnya sholat padahal. Usah saja waktu mau pergi ke semak yang menyala aja, tanggalkan kasutmu karena tempat ini kudus, ya kan? Nah itulah. Tapi itu kan perjanjian lama Taurat. Nah kita lihat. Ya katanya suku segala macam, tapi ya bingung. Hal-hal seperti ini membuat bangga orang Islam, ya. Wah bangga mereka kalau ada yang begini-begini nih. Bahkan burung aja sholat, bilang ini burung penyakitan begini bukan sholat. Burung yang kepalanya nunduk begini itu lagi penyakitan. Nah inilah ajaran-ajaran seperti ini yang akhirnya memperbodoh, ya. Lagi sholat sama kucing gitu ya. Aduh anjing gimana? Kucingnya ini baru ngendus-ngendus tai, baru berak, ya kan? Kucingnya baru berak, padahal terus gimana coba? Katanya bangga mereka hal seperti ini. Kucing ya. Itu hewan yang disayang Muhammad, Pak. Jadi boleh, Pak. Sama onta segala macam. Ontanya baru makan tainya sendiri padahal. Ya kan, kuda. Ini dibilang hal-hal begini membuat mereka bangga. Ya, terus mereka ada yang sholat di tengah jalan ya tadi ya. Ada sholat di tengah jalan. Biasa ini kalau begini kan, semua orang mereka bangga tuh hal-hal seperti ini. Padahal ini kesettingan juga. Ini kan gambar tempelan, bukan? Ya, ini gambar tempelan kan. Ya, editan itu, Pak. Ini editan. Walaupun beneran itu kayak walaupun beneran ya, goblok. Nah, sama di Eropa kemarin di Prancis itu ada orang marah-marah ya. Singanya. Di Eropa itu di Prancis itu kemarin orang sholat di tengah jalan gitu ya. Sampai akhirnya mobil-mobil ngantri klaksonin mereka. Nah, hal ini kan geblek namanya. Orang-orang gini kan namanya geblek. Nah, hal-hal segini yang mau diajarkan Islam. Kamu mau jadi apa, Slim?
Kamu mau jadi apa, Slim? Nah, ya. Anjing, ini ada ya, saya tunjukkan ya. Ini dari live chat Zoom-nya ini bagus sekali ini perkataannya orang Islam. Ya. Anjing, kau teriak anjing, Kristen itu yang anjing. Nah, anjing itu masuk surga menurut Al-Kafi kan? Aduh, Muhammad sampai sekarang belum masuk surga. Anjing masuk surga. Muhammadnya sampai sekarang belum masuk surga, berarti anjing lebih mulia dari Muhammad. Ya. Terus tadi ada lagi yang ngomong apa lagi, nah ini. Saya tunjukkan, saya nggak ngipul tadi ya, ini contoh. Orang Islam kejang-kejang semua nih, aduh. Ya ini Goldian tadi ngomong apa ya. Saya tunjukkan satu-satu ya, nih. Jadi hati-hati kalau ngomong sama saya, bisa saya balikin semua ya. Mana lagi nih, oke. Abdullah Samer itu yang di Amerika, dia ateis ya, Abdullah Samer ya. Abdullah Samer itu yang di Amerika. Sebentar, udah nggak ada lagi. Tadi ada yang ini ya. Oke. Nah, sekarang tadi ada yang mau bicara, boleh silakan ya. Tadi mau bicara siapa tadi? Silakan, boleh. Saya lagi mau tunjukkan yang debat di Senat di Tweede Kamernya Belanda. Ada debat di Tweede Kamernya Belanda. Saya mau tunjukkan debat. Ya, silakan. Saya mau nanya, Pak Paul. Ya. Jadi ada di Google banyak berita-berita informasinya. Katanya tahun 2050 itu mungkin lebih dari setengah dunia akan menjadi Islam. Nah, saya nggak tahu lagi mana. Cuma sekarang saya ingin tahu perkembangan Kristen di Eropa seperti apa, atau merosotnya, atau stabil, atau meningkat. Kekristenan itu kemarin juga saya katakan ya. Kekristenan di Eropa itu sudah mencapai satu titik, bukan ritual dan simbol dan gedung. Makanya di Belanda ada nama Niet-Leiden Christen. Orang Kristen, tapi dia tidak ke gereja, dia tidak pakai simbol salib, dia tidak pakai semua ritual-ritual keagamaan. Tetapi mereka punya Bible study di rumah, mereka belajar Alkitab sendiri, dan mereka berbuat charity banyak sekali. Mereka banyak nolong imigran refugee ini. Salah satunya yang mensponsori anak saya di Belanda, ya, yang mensponsori anak saya di Belanda sehingga bisa tinggal di Belanda. Itu disebut Niet-Leiden Christen. Tapi bukan cuma orang Kristen saja ditolong, orang Islam pun banyak ditolong sama dia. Dan mereka tidak urusan dia pindah agama atau enggak. Dia cuma cerita, terus orang Islam tanya, kok kamu baik sekali ya? Ya, that's we are. Itulah kami. Dia bilang begitu. Kenapa? Nah, terus orang-orang Islam ini ngomongnya apa? Oh, mereka itu orang Islam tanpa Al-Quran. Iya, kalau orang Islam tanpa Al-Quran jadi baik. Ya, kalau orang Islam pakai Al-Quran jadi keji, jadi biadab. Nah, benar. Jadi orang ini bilang, itu orang Islam tanpa Al-Quran itu namanya. Orang Islam, benar. Orang Islam tanpa Al-Quran, pakainya Alkitab, maka jadi baik. Makanya kalian orang Islam baca Alkitab baik-baik. Ya, jangan dipotong-potong, cuma yang cabut, yang Kidung Agung dicopot, terus kalian nantangin. Orang Kristen berani nggak baca Kidung Agung, pakai toa? Ya berani saja. Untuk baca Amsal 7, Amsal 8 itu, Amsal 7 itu ya, pakai toa berani nggak? Berani saja, itu kan pendidikan seksual. Itulah sebabnya orang Kristen sangat bijaksana di dalam masalah seksual. Nggak kayak orang Islam, bego. Mau dikawin, dijadikan bini muda, dijadikan dimadu, mau goblok. Di Islam nggak boleh, nggak bisa. Itulah sebabnya anak-anak di Islam itu jadikan objek seksual. Kalau di Kristen bisa masuk penjara. Pendeta satu kemarin mencabuli anak penjara, padahal pendeta gede. Nggak urusan masuk penjara. Nggak kayak di Islam, malah disoja-soja, dipuji-puji sunnah Rasul. Islam takut baca ayat-ayat di dalam Alkitab Kidung Agung pakai toa, katanya cabul. Enggak, saya bilang, kamu lihat sapi telanjang aja coli kok. Ya kan? Apalagi baca Kidung Agung, baca Amsal 7. Tetapi orang Kristen baca Kidung Agung, itu kekudusan. Dia lihat suatu pernikahan yang kudus, itu seks yang kudus. Ada cara berpikirnya. Karena kekudusan itu di hati. Nah, orang Islam tadi, kekudusannya itu ada di sini. Ada di fisik-fisik tadi. Ya. Ini karena boleh ya, ini coba mungkin saya mau share ini di sini ada Pak Alexo mungkin bisa terjemahkan ini bahasa Belandanya lebih lancar dari saya nih. Sebentar saya mau tunjukkan. Saya tunjukkan. Kok sebelum dilanjutkan? Ya. Saya mau ini. Ya berarti kalau misalnya Austria menutup masjid dan juga ormas-ormas Islam itu ya, organisasi Islam, dan kemarin juga saya ada nonton juga itu Prancis juga rencana memulangkan orang yang imigran dari negara muslim yang tidak punya identitas, termasuk Amerika juga rencananya demikian. Apakah kira-kira ini akan juga dilakukan oleh semua negara di barat atau seperti apa? Bagus juga sih menurut saya sebenarnya ya. Maunya warganya diulangi. Iya. Maunya warganya itu kemarin kan sudah bilang stop muslim ya, stop muslim kayak tadi di video tadi itu, yang sebelumnya ini tadi. Nah, sebelum ini tadi yang ini ya, yang TRT ini ya. Lihat ya, ini nanti dia ada tulisannya yang stop muslim ya. Ini contoh ini.
ya, is rasismus, dia bilang gitu kan. Jadi waktu itu ada mereka takut menolak pakai hijab, tapi Presiden Austria ini kan kanselirnya ya, malah mengajak rakyatnya, ayo kita pakai scarf, boleh, tapi mereka sendiri yang kejang-kejang, mereka takut itu, ini rasismus, ini dia bilang rasisme gitu, rasismus itu rasisme gitu lah. Kopftuchverbot is rasismus. Kalau misalnya melarang pakai jilbab itu tindakan rasisme katanya. Nah, tetapi pada kenyataannya Austria itu mengizinkan dan ada kampanye, si presidennya malah mengajak seluruh warganya, ayo kita boleh pakai scarf, kita semua boleh pakai scarf, boleh. Menunjukkan mereka itu nggak anti, mereka itu tidak anti dengan ini, tapi mereka sendiri yang khawatir karena ada isu-isu seperti itu kan. Nah, kemudian ada beberapa orang yang takut memang dengan orang-orang berjilbab, makanya di video ini nanti sebentar saya mau tunjukkan lagi ya. Bentar. Oke, mereka semua dijaga-jaga semua ya. Hari ini siaga satu semua. Saya mau tunjukkan ada di tembok-temboknya di Austria itu, mereka mulai, nah ini ya, stop Islamization. Nah ini ada dia. Nah ini dulu, stop Islamization. Mereka sendiri udah takut. Islamization of Europe ini bukan mengkonvertkan mereka jadi Islam, bukan ya. Bukan mengkonvertkan atau mengubah orang Eropa jadi Islam, bukan. Tetapi yang dimaksud adalah membuat Eropa jadi Islam hukumnya dengan budaya Islam. Nah mereka nggak mau. Mereka nggak mau. Dan terutama orang-orang feminis itu nggak akan mau. Ya. Terus akhirnya terjadi, mereka mulai marah-marah ya. Muslim Abschaum ya. Mereka mulai nulis-nulis hal-hal menolak Islam, go home. Jadi rakyat itu mulai marah mereka. Makanya kemarin saya bilang, kalau 20 juta Islam ini benar-benar dipulangkan, apa yang terjadi? Terjadi mobilisasi besar-besaran. Indonesia tetap jadi korban. Kenapa? Arabnya nggak mau nerima mereka. Terus Indonesia demi bisa eksis, mau nggak mau nerima mereka. Pusing. Ya, kombatan-kombatan yang pulang dari Suriah aja sekarang bikin masalah di Indonesia, kalian aja masih belum bisa nanganin sampai sekarang. Ya kan? Nah, ya. Sama, di Prancis juga sama ya. Nah, ini juga terjadi di sama. Makanya dia bilang, dia ini lagi komplain, dia lagi ngoceh-ngoceh. Dia harus ke Indonesia. Atau ketemu saya, nanti saya kulitin dia. Ya, kalau ketemu saya kulitin, saya tunjukin dia. Ya, mereka itu ketakutan. Iya, tapi orang Eropa lebih takut lagi. Nggak nyadar mereka. Setiap kali, ya, kemarin yang saya tunjukkan di kolon itu, ada orang lagi Ramadan, teriak, Allahu Akbar. Langsung polisi nangkep dia. Karena apa? Karena begitu orang tahu Allahu Akbar, boom, kan selalu begitu. Makanya takut. Orang Allah Akbar, nggak ada angin, nggak ada hujan, dia teriak-teriak Allah Akbar di kolon itu, langsung ditangkap sama polisi, dibekuk, ya. Nah itu yang terjadi, itulah fakta-faktanya. Makanya di Denmark hari ini semua orang Islam, semua lelaki Islam, semua orang tua Islam wajib mengikuti pelajaran kultur Denmark hari ini. Ya, di Denmark mulai tahun ini ya, semua orang tua, jadi anak-anak yang sekolah di Denmark, anak-anak Islam, semua orang tuanya wajib ikut pendidikan kultur Jerman, kultur Denmark. Yaitu salah satu kultur Denmark adalah merayakan Natal dan merayakan Easter, bukan Paskah ya. Easter itu adalah adopsi dari pagan, ya kan? Mereka ada pakai telur Easter, telur itu ya harus ada kelinci, ada segala macam. Karena itu adalah budaya Denmark, sekalipun banyak orang Denmark yang ateis. Tetapi kata Natalnya itu bukan Natal seperti yang kita pahami Yesus lahir, walaupun di dalamnya ada bayi Yesus segala macam. Tetapi Natal adalah sebuah kultur, bukan sebuah agama. Makanya karena mereka wajib dan mereka harus bisa berbahasa Denmark. Ini terobosan baru ya, di Denmark ini terobosan baru. Dan saya nggak tahu dengan Jerman, tetapi kemarin saya dengar dari teman-teman, oh ya ternyata tahun ini juga di Jerman, saya dengar untuk diterima kamu harus sekolah, harus kursus bahasa Jerman. Kalau kamu kursus bahasa Jerman, walaupun kamu masih kursus belum bisa, kamu akan dipertimbangkan bahwa kamu memang niat untuk jadi warga Jerman. Dan kemarin saya dapat informasi dari Pak Alengso kalau nggak salah ya, untuk menjadi warga negara, untuk tinggal di Belanda, untuk mendapat izin Belanda itu, sekarang syarat bahasa Belandanya ditinggiin ya. Nggak, kalau dulu kan cuma B1, sekarang harus di atas B1 kalau nggak salah itu. Jadi persulit. Di Prancis juga sama ya. Adik saya itu suaminya orang Prancis ya. Nah, adik saya ini nggak bisa masuk karena belum lulus bahasanya. Nah, jadi nampaknya gara-gara ini tahun-tahun ini saya informasi baru saya terima 1-2 hari ini soalnya ya. Kalau adik saya itu memang saya pikir karena memang belum bisa bahasa Prancis ya. Enggak, ternyata memang karena standarnya ditinggiin. Standarnya itu tinggi untuk bisa berintegrasi. Nah itu apalagi kalau dari Indonesia ada negara-negara Islam, wah itu makin dipersulit lagi. Makanya kemarin Pak Ong, saya nggak tahu kenapa masuk ke Eropa pakai namanya apa kemarin Pak Ong. Kalau pakai nama Tionghoa harusnya nggak masalah. Tapi kalau pakai nama yang bau-bau Jawa atau bau Islam agak sulit ya. Gitu Pak. Nah ini kita tunjukkan ini ya. Sebentar ya. Lihat ya.
Ini orang ini ngomong, nanti Anda bisa buka sendiri ya. Orang ini bilang, di Austria itu banyak orang Islam datang, pendatang-pendatang. Orang Islam ini pada datang, bukan mereka mengislamkan Austria, tapi orang-orang ini memang pada datang, terus kemudian mereka mulai membuat gerakan-gerakan jadi young Muslim leader. Nah, ini yang justru empower young Muslim leaders. Jadi nah ini yang kemudian menjadi masalah. Dia nggak sadar, dia ngomong sendiri, tapi dia nggak sadar, itulah masalahnya. Karena kamu sedang berusaha mengislamkan Eropa. Nggak boleh. Kamu kan lari dari negara Islam yang perang. Kenapa kamu bawa perangmu ke sini? Itu loh maksudnya orang Eropa. Kamu kan lari dari negara Islam, pergi ke Eropa yang damai, yang kafir. Kenapa kamu berusaha membawa budayamu kemari? Nah itu, kami mau dengan budaya kami sendiri. Kamu kalau mau ya ikuti budaya kami. Kamu boleh Islam, tapi ikuti budaya kami. Jadi Islam yang Eropa, jangan Islam yang di Arab. Jangan Islam di tempatmu, yang di Maroko, yang di Libya, yang di Somalia, yang perang terus. Yang tidak menghargai orang lain. Yang tidak menghargai wanita. Yang boleh kawin berkali-kali. Nah, maksudnya boleh punya istri banyak, begitu ya. Nah, itulah yang jadi masalah di sini. Oke, nih. Sekarang tadi ada yang mau komentar boleh ya? Saya mau masuk ke yang ini ya. Sekarang saya mau masuk ke materinya yang ini. Boleh sedikit Pak Pendeta? Boleh, silakan. Ya, terima kasih. Salam Pak Pendeta sekali lagi. Ya, salam. Ya, jadi saya melihatnya begini ya. Lagi-lagi ini sebenarnya masalah kultur ya. Ya, kultur ini kan bisa bisa juga tiba-tiba meledak begitu ya. Nah, ya. Kita bisa bayangkan begitu jauhnya perbedaan budaya Timur Barat termasuk Arab dengan Barat ya. Nah, tiba-tiba terjadi bagaimana satu masyarakat digabung sedemikian rupa begitu ya. Nah, lagi-lagi sebenarnya kalau kita lihat bahwa perang dingin itu sebenarnya buat perang budaya juga. Ya. Ya, perang budaya. Di situ dia paham-paham terbaru bisa dikatakan liberal ya. Bisa dikatakan juga komunis ya. Padahal sebenarnya itu adalah budaya gitu. Nah, yang jadi persoalan sekarang, kalau di Eropa sekarang mungkin kok saya lihat ini agak shock gitu ya, benturan itu agak shock. Nah, dibandingkan kondisi saat tiba-tiba terjadi, yang ditakutkan itu sebenarnya itu kan yang kemarin juga oleh para pemimpin dunia bahwa yang ditakutkan itu sebenarnya benturan budaya. Ya. Nah, begitu jauhnya budaya Barat Timur, termasuk Arab dengan Barat. Nah, terjadi di Eropa seperti ini, saya kira perlukan waktu yang luar biasa ini dengan metode ya. Mana tadi yang dinembak tadi sebenarnya itu perlu diapa kalau pemerintah dulu di screening itu Pak Pendeta. Jadi sebagai warga negara nggak segampang itu. Boleh nanggapin gitu. Kondisi tempat tinggal baru di negara, apalagi negara ini jauh bertolak belakang itu dengan budaya, dengan teknologi begitu. Saya kira itu dulu Pak Pendeta. Terima kasih. Betul. Jadi memang itu shock budaya ya, kultur shock itu selalu terjadi. Bahkan kita orang Tionghoa pun masuk Indonesia mengalami kultur shock dulu ya. Tetapi kalau orang Tionghoa itu sangat mudah beradaptasi dimanapun. Ada satu bukunya namanya Ching Yun Design, The Children of the Pearl, anak-anak Sungai Mutiara ya. Itu bukunya itu bagus sekali, ada di Gramedia. Itu adalah satu skripsinya istri saya, literatur ya. Istri saya kan guru dari FKIP, literatur bahasa Inggris ya. Ada satu buku namanya pengarangnya Ching Yun Design, anak-anak Sungai Mutiara. Itu cerita bagaimana orang-orang Tionghoa datang ke Amerika dan mereka mencoba beradaptasi dengan budaya Amerika. Dan mereka mengalami proses yang sulit, tetapi akhirnya orang-orang Tionghoa di Amerika berhasil masuk ke budaya mereka dan bisa diterima. Sama dengan orang Tionghoa di Indonesia. Orang Tionghoa di Indonesia itu sangat adaptif kan sebetulnya kan. Sebetulnya sangat adaptif. Menurut saya sudah sangat saya dengan sebagian orang Jawa, saya lebih fasih berbahasa Kromo daripada Anda. Ya kan? Saya bisa bahasa Kromo. Artinya bahasa saya beradaptasi. Ya kan? Dan saya berbahasa nanti sebentar. Dan saya berbahasa Indonesia dengan fasih. Ya, ketika saya pergi ke Eropa, saya juga berbahasa dan semua orang Tionghoa di Eropa bisa bahasa Jerman, bisa bahasa lokal ya. Yang di Prancis bisa bahasa Prancis. Nah, tetapi orang-orang dari Jazirah Arab ini atau orang bukan Jazirah Arab aja, karena dari Afrika juga sama, mereka tidak mudah beradaptasi karena mereka menurut mereka bahasa Arab itu bahasa yang paling mulia, bahasa di surga, bahasa surgawi. Nah, ajaran-ajaran seperti itulah yang membuat halangan-halangan terhadap proses integrasi dan asimilasi, Pak. Dan itu terjadi di Eropa. Karena ajaran-ajaran itu Pak masalahnya gitu Pak. Dan memang sekarang ini di Denmark itu sekarang mewajibkan ya, di Denmark itu mewajibkan untuk belajar bahasa Denmark dan belajar budaya Denmark tadi saya katakan tadi ya, itu sudah terjadi sekarang ini di Denmark ini. Gitu. Oke, tadi siapa tadi yang mau bicara boleh ya? Saya lanjut silakan. Saya boleh ya? Ya boleh. Begini, saya tambahin ya. Sebetulnya Eropa kan udah mulai mencapai titik jenuh nih. Imigran-imigran itu sering melakukan kekerasan seksual terhadap penduduk setempat. Jadi mereka mulai yang tadinya diam terus cuek-cuek saja. Sekarang mulai seperti kayak mau bangkit ya. Dikatakan perbenturan budaya ya tidak, soalnya kan imigran itu seperti memaksakan budaya mereka terhadap budaya lokal begitu.
Tapi kalau untuk seperti Tionghoa kan setahu saya ya, ya kayak di tempat saya gitu ya. Kadang mereka lebih Jawani daripada orang Jawa itu sendiri gitu. Iya. Gitu kan saya cuma nambahin itu aja. Makasih. Iya, saya pernah. Ya, silakan lanjut. Lanjut, boleh. Itu Jalaluddin, silakan. Jalaluddin silakan, ayo kalau mau tanggapi ini. Jalaluddin jangan cuma chat-chat. Silakan. Harus live dia, harus video, harus tuh. Kalau nggak hidup ditendang tuh. Makanya dia mau jadi bawah. Dia silakan Jalaluddin. Pak Silakan, jangan aku mau tanya nih. Chat aja. Ya. Oke. Nah, pemahamanku nih Pak Paul ya. Ya, silakan. Tapi aku ini mau menyebarkan pemahamanku, tapi tanya kebenarannya yang benar kayak gimana. Benarkah Indonesia ini benar-benar merdeka, mengusir penjajah? Sepemahaman saya, Indonesia ini masih kalau dulu ya sebelum merdeka loh ya, tidak akan pernah merdeka, tetap bertahan, tetap berjuang, dan tidak akan bisa menang melawan Jepang. Gara-gara Amerika ngebom Jepang, Indonesia merdeka. Itu sejak yang saya pahami. Apakah benar bahwa kemerdekaan kita oleh karena bantuan Amerika karena Jepang dibom? Tapi dalam sejarah pelajaran kenapa nggak diungkap? Banyaknya para tetangga sebelah mengklaim bahwa Indonesia merdeka itu gara-gara para ulama dan para santri. Iya, dengan Allah Akbar katanya ya. Iya, dengan Allah Akbarnya. Nah, sepemahaman saya kalau umpamanya Amerika nggak ngebom Jepang, kita akan terus dijajah habis-habisan sama Jepang. Karena Jepang itu ngeri banget, lebih ngeri, nggak tahu lagi ngerinya. Dan gitu aja, Pak. Kalau Jepang waktu kalah dari Amerika itu tidak menyerahkan kepada orang Indonesia, diserahkannya kepada Amerika, maka sekarang Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Ya, masih di bawah kolonialisme Belanda. Dan itu benar-benar penjajahan kalau sudah terjadi begitu. Sebelumnya bukan penjajahan. Sebelumnya bukan, tapi kalau diserahkan kepada Belanda, maka akan terjadi penjajahan Belanda. Nah, itu yang pertama ya. Tapi yang kedua, jangan lupa Indonesia dijual oleh sultan-sultan Islam kepada VOC dengan seruan Allah Akbar juga. Makanya nggak mungkin negara Belanda yang kecil bisa menaklukkan Indonesia yang Nusantara yang 20 kali lebih besar dan jumlah penduduknya 20 kali lebih banyak daripada Belanda. Kalau tidak dijual oleh Sultan Islam, kalau tidak ada legitimasi dari Sultan Islam. Jadi Anda jangan bodoh orang-orang di Indonesia. Anda itu bukan dijajah oleh Belanda, Anda itu dijual kepada Belanda oleh Sultan-Sultan Islam. Boleh tambah sedikit Pak? Ya, boleh. Nah, kalau dalam hal Belanda, yang aku pahami, dia tidak mengintimidasi kita, tapi membuat kita pintar. Ya. Setahu saya loh ya. Karena apa? Yang dikejar Belanda ini perdagangan Pak, rempah-rempah itu. Makanya masyarakat Indonesia ini dimasukkan ke petani semua. Ya. Kalau umpamanya dijajah, terus yang buat hasil bumi Indonesia ini siapa yang ngelola kalau bukan rakyat Indonesia? Jadi politiknya Belanda, Indonesia, lu bertani aja nanti tak beli semua. Nah, para ulama-ulama itu mengamini karena makin banyak petani, makin kaya dia. Jadi Belanda tidak pernah mengusik kehidupannya orang bangsa Indonesia. Tapi kalau dalam hidupnya diberi kepintaran, diberi pelajaran, disekolahkan. Tapi politik main, gitu loh. Iya. Saya, udah itu aja. Bener apa enggaknya? Tolong Pak Paul jelaskan aja. Itu pemahaman saya aja loh. Ya, jadi memang ada kenyataannya seperti itu Pak. Makanya lihat ya, Muhammad Hatta sekolah di Belanda. Banyak orang-orang Indonesia sekolah di Belanda. Kalau memang Belanda tujuannya memperbodoh Indonesia, mengapa orang-orang ini bisa sekolah di Belanda? Ya kan? Bahkan Belanda itu membangun sekolah-sekolah dalam bahasa Belanda. Dan orang Indonesia bisa berbahasa Belanda. Kalau tujuannya memperbodoh, maka orang Indonesia nggak akan disuruh bahasa Belanda. Contoh ya, saya pernah suatu ketika jadi konsultan di sebuah perusahaan Korea dulu ya. Orang Korea ini begitu tahu saya mulai belajar bahasa Korea, kan saya ngaji, saya mesti belajar. Oh, mereka nggak suka sama saya. Takut mereka. Karena akhirnya mereka nggak bisa ngerasani saya pakai bahasa Korea kan. Tetapi, kenapa Belanda malah meminta orang-orang Indonesia ini bisa pakai bahasa Belanda? Artinya kan mereka niatnya baik. Oma opa saya pakai bahasa Belanda loh. Soekarno dan Muhammad Hatta itu kalau di luar acara resmi kenegaraan, mereka akan pakai bahasa Belanda loh, ngomong satu sama lain. Ya kan? Anda lihat dalam biografinya Soekarno, biografinya Muhammad Hatta. Mereka kalau ngomong-ngomong setiap hari dalam keseharian mereka informal pakai bahasa Belanda. Dan betapa bangganya. Coba oma kalian yang pakai bahasa Belanda bangga. Holland Spreken katanya kan. Itu. Oke, sebelum kita masuk ke Pak Sando, ini saya mau kasih tahu video ini. Ya, ini video ini karena katanya boleh di ini ya. Coba mungkin Anda nanti kalau misalnya sampai nggak boleh di ini, bentar ya saya ambil. Shalom. Ya. Ini siapa dulu? Satu ya. Jangan Pak, supaya urut ini biar Pak Sando dulu nanti Pak. Biar Pak Sando dulu karena sudah raise hand tadi Pak. Nah saya mau setel video dulu ini. Mudah-mudahan tidak di-ban yang ini ya.
Mungkin ada Pak Alexo nanti bisa terjemahkan kali intinya. Het is geen gespeelde naïviteit. Het staat echt helemaal nergens op. Yang laki-laki dari Islam ya. Terwijl u eigenlijk keer op keer geen antwoord geeft op mijn vraag. En ik doe toch nog een poging om met u het gesprek aan te gaan. Ik geef aan waarom ik dit een gevaarlijke route vind om in reactie op spanningen die er zijn in heel Europa weer de weg te bewandelen van godslastering. Ik geef een aantal argumenten aan waarom ik dat vind. Ik vraag gewoon aan u heel oprecht, gelet op alles wat er nu speelt, wat vindt u ervan? Het enige wat u doet, ja, ik ga er nog eens rustig over nadenken. Kom op. Dat is het moment. Het moment is nu, om het daarover te hebben, dat al onze kinderen gewoon moeten recht hebben op vrijheid van onderwijs. Dat zij zich moeten veilig voelen in onze samenleving. En het enige wat u doet is wegkijken en wegbagatelliseren. Doe het niet, want er is niemand bij gebaat. Ja, voorzitter, wat een ongelofelijke boosheid. Ik sta je serieus antwoord te geven. En ik merk dat mevrouw Kuiken loopt rood aan. Ze beticht mij van alles. En voorzitter, het is gewoon onterecht. Ik heb aangegeven hoe ik hierin sta. Mevrouw van Torenburg en dan de heer Oke, ada Pak Alexo di sini. Boleh terjemahkan sedikit, Pak? Yang pertama ini, Pak. Ada Pak Alexo. Itu perempuan bernama Torenburg dari Partai Kristen Demokrat Arbeid. Dia tadi bicara apa tadi itu, Pak? Dia bicara mengenai kebebasan berbicara. Terutama di dalam pendidikan anak-anak sekolah. Ya, terus yang laki-lakinya dia jawab apa, Pak? Kan motong terus yang laki-lakinya itu, Pak. Yang laki-lakinya itu senator tapi Islam itu, Pak. Pengen supaya kebebasan bicara itu jangan sampai terlalu bebas. Iya. Oke, jadi intinya itu, memang itu artinya seperti itu, Pak. Karena ini yang Torenburg ini, Pak, yang sekarang yang Torenburg ini. Ik ben hier ijsberen en u weet dat ik niet op mijn best ben als ik wit heet word, maar ik zit me echt zo op te vreten. De heer Azarkan, die hier de vermoorde onschuld speelt, en iets goed praat wat op het meest foute moment ter discussie is gesteld. Want hij deed, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, die hadden niet zoveel met dat afschaffen van die godslastering. Maar daar gaat het hier niet om. Hier gaat het erom dat een leraar in een klas een cartoon staat te bespreken, onthoofd wordt, en vervolgens gaan we dan discussie voeren over godslastering. Dit is een nieuwe mes in de rug van deze leraar. En dat zou de heer Azarkan zich moeten realiseren. Voorzitter, wederom, wat een vijandschap, wat een boosheid, voorzitter. Waarom kunnen we niet op een nette manier met elkaar hier spreken? Voorzitter, ik constateer dat als het CDA, de ChristenUnie en de SGP hun zin hadden gehad in 2014, deze petitie overbodig was. Voorzitter, het zou de heer Azarkan iets moeten zeggen. Het zou iets moeten zeggen dat wij wisten wanneer we onze mond moesten houden over dit thema. Ja, dat was nu toen er een leraar was onthoofd. De tijd dat partijen hier bepalen dat ik mijn mond hou. Ik was aan het woord. Bepaalt niet wanneer ik mijn mond hou. Nee, meneer Azarkan en mevrouw van Torenburg, zij was aan het woord. Oke, sampai situ aja. Tadi yang ini gimana, Pak Alexo? Terlalu panjang. Nah, tadi tapi intinya ya. Ini dia menceritakan kembali soal pemenggalan guru di Prancis yang menerangkan soal gambar Muhammad itu. Ya. Terus yang laki-lakinya tadi kan dia bantah kan, Pak? Dia ngomong kan? itu sama aja penghinaan. Nah, tapi terus dibantah. Tapi itu kan masalah dia tidak menghina, tapi sedang menerangkan apa artinya kebebasan berbicara. Iya. Nah, itulah. Di dalam kelas, di dalam dunia pendidikan. Tapi yang satunya tetap membantah, itu satu penghinaan. Iya. Nah, ini sebetulnya ada lebih seru lagi kayak pointer ya. Tapi oke, sebentar, saya mute dulu semuanya. Oke. Teman-teman jangan mute dulu, jangan unmute sebelum dipersilakan ya. Jadi ini Anda bisa lihat ini ya. Ini sebetulnya nah, ini Anda bisa lihat dari ini ya. Ini dia orang lokal ya, dia orang lokal. Hanya setiap sidang di Tweede Kamer kayak DPR-nya di Belanda itu selalu diekspos ya, diekspos. Jadi kita bisa mengakses kapanpun. Dan sebagian itu ada teksnya. Jadi Anda bisa tulis satu-satu teksnya kemudian diterjemahkan gitu ya. Nah, jadi yang paling satu terjemahkan tadi memang seperti itu ya. Jadi di Belanda sendiri pun mereka marah dengan pembunuhan ini dan mereka bilang itu guru lagi ngajarin budaya Eropa kepada murid-muridnya. Bagaimana cara menyatakan pendapat, menyalurkan pendapat kepada orang lain, bukan dengan membunuh. Nah, lalu malah dibunuh. Guru ini kan lagi menghujat, guru ini orang yang sangat simpatik. Kenapa malah dibunuh? Gitu. Nah, itulah yang kemudian menjadi perdebatan saat ini di Eropa, ya, menjadi kemarahan buat orang-orang Eropa, termasuk di Belanda. Ini baru 2 malam yang lalu ya. Jadi malam ini kan hari Jumat, jadi malam Kamis. Malam itu jadi perdebatan seperti itu. Artinya mereka pun marah, Pak. Di senat-senat ini pun teman-teman marah semua. Nah, bagaimana selanjutnya di Belanda ini sendiri sudah mulai melakukan, sudah mulai waspada ya, dana Islam radikal itu sudah mulai di-lock ya, sudah mulai diawasi dan di-lock. Kalau udah ketahuan ini setoran dari luar negeri udah mulai di-lock. Kayak di Australia sudah nggak boleh ada lagi funding dari luar negeri kepada organisasi-organisasi Islam dan masjid-masjid di Austria. Jadi udah ditutup, udah nggak boleh karena akhirnya itu disalahgunakan
untuk membiayai tadi tindakan-tindakan teror seperti itu. Bagaimana dengan di Indonesia? Nah, di Indonesia wah gila-gilaan ya. Oke, Pak Sando silakan terakhir ya, karena saya harus mengajar. Silakan Pak Sando di-unmute. Pak Sando. Terima kasih Pak Paul. Bisa? Ya, halo. Bagus. Ya, silakan. Pertama saya mengapresiasi ulasan Pak Paul ini 1000% tepat. Ya, 1000% tepat. Pertama, kedua, bukan menyangka tapi saya hanya sekedar menyatakan bahwa kasus-kasus seperti ini bukan masalah budaya, karena orang Indonesia ini dalam budayanya, tradisinya itu tidak ada satu ajaran pun yang mengajarkan tentang kejahatan, itu tidak ada. Timur Tengah juga banyak orang Kristen, tapi mereka tidak pernah melakukan bentuk-bentuk kejahatan seperti ini. Iya. Jadi bukan masalah budaya. Masalah pokoknya adalah seperti yang tadi Pastor Sarah nyatakan, itu salah satunya. Tapi yang jelas bahwa isi ajarannya dua kitab utama ini itu mengajarkan demikian. Sehingga kata Pak Paul yang mengatakan bahwa yang benar itu seperti yang bukan orang-orang yang disebutkan Indonesia tadi itu yang benar. Karena kalau mereka tidak melakukan itu, berarti mereka tidak melaksanakan ajarannya. Ajaran yang benar itu adalah ajaran yang seperti Pak Paul jelaskan itu yang benar. Jadi banyak kita tahu Pak. Jadi kunci pokoknya adalah ajarannya, bukan budaya. Itu harus dicatat. Untuk mengendorkan, menetralisasi hal-hal yang keras, yang kejam, yang bengis, yang brutal, ini mereka melakukan framing Pak. Framing ini dalam bentuk bahasa halus, rahmatin alamin. Halusnya cinta damai, itu framing. Tapi untuk menutupi ajaran-ajaran ini, Pak. Itu fakta, itu ada bukti pasal-pasalnya semua. Pertanyaan saya, apakah Eropa ini tidak sadar bahwa dengan melakukan pelatihan-pelatihan kultur setempat, itu bisa mengubah, tidak akan ada lagi model-model teroris seperti ini. Karena begini, Pak, dimanapun mereka hidup, kapanpun mereka berada, itu tidak ada yang namanya istilah Jawa di mana bumi dipijak, langit dijunjung. Itu mereka tidak punya ajaran begitu. Sehingga dimanapun yang diperjuangkan adalah ya penegakan khilafah-khilafah itu tadi, Pak. Jadi Eropa itu punya usaha untuk paling tidak menangkal ini, juga hanya sampai pada hal-hal yang temporer saja, tidak bisa kekal, Pak. Karena di dalam Alkitab sendiri sudah dinubuatkan, dan dalam prakteknya itu yang mereka lakukan seperti ini. Sehingga sampai dunia kiamat, sampai Yesus datang kembali kedua kalinya, itu seperti ini terus, Pak. Ini sudah dibuatkan. Jadi mau bicara pelatihan kultur, mau netralisasi bentuk-bentuk kekerasan, percuma, Pak. Nah itu maksud saya, kira-kira Eropa punya pengetahuan banyak tentang ini enggak? Gitu loh. Sehingga cara mengatasinya juga harus abadi gitu loh. Enggak bisa sebentar-sebentar. Nah, masalahnya balik lagi, Pak. Di Eropa ini saya kira tahu ya tentang ajaran Islam ini. Namun cara mereka memahami kultur Islam ini kan mereka tidak tinggal di negara Islam kayak kita, Pak. Kita kan yang merasakan tekanan-tekanan itu secara langsung. Contoh, sejarah Islam, sejarahnya Andalusia, itu di Eropa itu bilangnya sejak Islam masuk Andalusia, maka ada kemakmuran, ada keadilan, pluralisme, hak. Itu yang diajarkan di Eropa. Sejarah di Eropa begitu. Dan saya ketemu orang Eropa dan mereka semua bilangnya begitu. Artinya mereka ingin membela Islam gitu ya. Termasuk orang Kristennya, termasuk pendeta-pendetanya. Tetapi saya bilang, kamu percaya nggak? Saya ini lahir di Indonesia, jadi saya lahir Ceprot, saya itu mengalami diskriminasi. Contoh, nama saya tidak boleh jadi Chan Sui Kwang. Nggak boleh. Nama saya aslinya kan Chan Sui Kwang. Makanya dibilang Joseph Paul Zhang. Ya Chan Sui Kwang nama saya itu. Nggak boleh. Malah saya harus punya SPKRI. Itulah bentuk. Orang Arab nggak perlu SPKRI. Ya. Aku yakin Habib Rizik nggak punya SPKRI. Saya punya SPKRI, buku hijau itu loh. Saya punya. Kita ujian, Pak. Jadi warga negara. Padahal kakek saya lahir di Indonesia. Tapi saya harus ujian bahasa Indonesia, SPKRI. Ya. Istri saya punya SPKRI. Nah, mulai zaman Gus Dur, Habibie yang bilang nggak perlu SPKRI, tetapi baru zaman Gus Dur diterapkan. Jadi saya diceprot. Nah, saya lihat dengan mata kepala sendiri bagaimana orang Islam. Dan di negara-negara mana ada gereja, mana ada orang Kristen boleh, orang Arab boleh pindah jadi Islam jadi Kristen di penjara. Orang di Iran Islam jadi Kristen di penjara. Di Malaysia orang Islam pindah jadi Kristen di penjara. Itu hukum undang-undang, itu hukum positif sudah tertulis. Orang Islam pindah jadi Kristen masuk penjara di Malaysia. Makanya orang Malaysia kalau mau dibaptis dia pergi ke Indonesia dulu, dibaptis. Saya pernah ya, baptis orang Islam Malaysia ya, dibaptis. Makanya kita nggak boleh foto, nggak boleh upload. Ya, itulah yang terjadi di negara Islam. Kalau di Indonesia, karena di bawah tekanan Amerika, makanya Indonesia nggak berani sampai sebegitu. Tetapi tetap ada persekusi. Nah, pertanyaan saya, berdasarkan fakta-fakta modern ini, percaya nggak di Andalusia itu dulu Gemah Ripah Lojinawi yang seperti di sejarahnya kalian? Dia bilang, ya tapi kan bisa aja, zaman dulu sekarang beda. Oh enggak, bedanya zaman dulu nggak ada internet. Sejarah yang kamu baca,
adalah laporan dari penguasa Andalusia zaman itu. Sejak hari ini yang kamu lihat, orang-orang kaya saya yang berani nangkol di YouTube, di Facebook, tanpa ragi, layar teologi, yang berani mengkritik dengan masukan kayak Pavel, berani semua dia taruh di YouTube, ada media sosial. Makanya kamu dengar ada ketidakadilan di Indonesia, ada diskriminasi di Indonesia. Jadi percaya nggak kamu? Mereka baru kaget. Itu saya setelah saya 2 tahun ya, saya berani ngomong ini. Karena saya kumpulkan tadinya, jangan-jangan saya yang salah kan? Kita kan jadi manusia kan kita harus introspeksi, jangan-jangan kita yang salah. Tapi saya mikir, iya, di Andalusia kan nggak ada Facebook zaman dulu, nggak ada YouTube. Kamu, contoh, saya kasih tahu nih, ada satu wartawan Arab, dia mau bongkar skandal di Arab Saudi, kasus-kasus di Arab Saudi, dibunuh sama Raja Arab. Dan itu terjadi. Ya, si Khashoggi itu dibunuh di Turki. Itu terjadi kenyataannya. Jadi kamu percaya sejarah yang kamu baca itu? Sejarah itu ditulis sama yang menang. Yang berkuasa saat itu, rakyat diberangus semua, diislamkan semua, nggak mau jadi Islam dibunuh kamu, kayak di Turki nggak mau jadi Islam dibunuh. Makanya waktu Ottoman itu menguasai Bizantin, ada Injil Barnabas dengan cara halus dan dengan cara kasar. Islam itu selalu begitu, ada 2, tidak mungkin salah satu, tidak mungkin dengan cara halus toh, tapi dengan cara kasar iya. Tapi ada cara halus buat mujukin, buat nipu-nipu, dan cara kasar buat ngeblok. Dan itulah yang terjadi di Ottoman Turki. Makanya ada Injil Barnabas. Ya. Oke, saya kasih kesempatan satu nih, Ariesto nih. Khusus Ariesto, silakan. Ya, kamu kan suka membahas YouTube saya kan. Sekarang saya kasih kesempatan kamu untuk nongol di sini. Silakan tampil. Bisa di-unmute mic-nya. Oke, selamat malam Pak Paul. Memang saya itu sudah berapa hari kangen gitu loh. Ingin ngobrol sama Pak Paul. Boleh. Ya, Pak Paul. Cuman kita punya waktu cuma 5 menit. Harusnya tadi kamu masuk di awal. Nggak apa-apa. Ya, tadi gini, saya mau coba masuk. Cuman apa ya? Saya baru pertama kali menggunakan Zoom, jadi saya harus Atau nanti besok bisa tampil ya, besok atau hari Senin kita lanjutkan nanti. Oke, siap Pak. Iya, ini buat kenalan dulu saja deh, kita mungkin nggak usah karena nanti bahasnya panjang nanti ya. Ini buat kenalan dulu, boleh masuk Zoom saya itu boleh ya. Dan kalau misalnya mau debat dengan saya pribadi, mau pakai moderator saya selalu ada. Kenapa dulu saya tidak pakai moderator? Karena Ustadz Masihu tidak pernah mau pakai moderator. Ya, makanya nggak pakai moderator. Saya bilang, ayo pakai moderator, nggak mau dia. Jadi saya difitnah sama orang Islam bahwa saya kalau debat itu cuma ngomong sendiri, enggak, karena Ustadz Masihu motong saya terus. Gitu ya. Iya, itu ada, lihat lengkap video saya itu. Ini kenalan aja, buat kenalan. Nanti hari Senin kalau mau kita bisa diskusi ya. Nanti kalau mau pakai moderator boleh. Saya ada moderator. Kita selalu siap ya. Teman-teman banyak yang mau bantu jadi moderator. Saya pun sering moderatorin orang debat pakai Zoom saya. Ya, jadi itu orang-orang Islam suka fitnah saya begitu ya. Gitu ya. Oke, ini buat kenalan saja ya. Saya senang sekali kamu bisa gabung di sini supaya kamu bisa klarifikasi sama saya. Oke, Ariesto, kita ketemu hari Senin. Kalau besok kita soalnya ada tamu dari Jerman, kecuali dia cancel lagi. Besok kita ada tamu yang orang Jerman, dia mau membahas tentang Islam di Jerman. Tadi saya sudah tunjukkan orang-orang asli Eropa tidak ada yang memojokkan Islam, tetapi mereka akan pakai konstitusi, nggak kayak di Indonesia. Nah, begitu ya. Kalau di Indonesia langsung dihakimi di tempat. Kayak Daud Ali kemarin diciduk rame-rame sama gerombolan Islam, terus katanya polisinya diamankan daripada dibunuh, mendingan diamankan di penjara. Saya bilang begitu sama yayasan, ada satu organisasi anti persekusi. Kok diamankan di penjara? Dia bingung. Iya, namanya di Indonesia, kalau diamankan supaya kamu jangan dibunuh sama orang Islam, dan supaya kalau kamu dibiarkan, nanti orang Islamnya akan mengacaukan masyarakat yang lain, bakar rumah, bakar gereja. Makanya diamankan, itu namanya diamankan itu loh, supaya Anda tahu definisi diamankan ya. Oke, hari Senin saya tunggu Pak. Oke ya teman-teman yang lain, karena saya mengajar, ini 4 menit lagi saya tutup ya. Harusnya tadi saya sudah izin terlambat 15 menit. Oke, di sini ada kawan saya, Herr Iman Wahyu. Is to know here, Herr Iman Wahyu. Aduh, sudah meninggalkan ya, udah jalan ya, Herr Iman Wahyu. Oke, kalau tidak ada Herr Iman Wahyu, di sini ada Pak Ong. Oke, Pak Ong, apakah masih di sini? Pak Ong, oke, saya unmute ya. Silakan Pak Ong. Bisa berdoa untuk Indonesia, Pak Ong, terus kita akan tutup acara kita. Silakan di-unmute Pak Ong. Ya. Oke, sudah. Terima kasih Pak Paul atas paparan pada hari ini. Terima kasih buat saudara-saudara rekan-rekan seiman yang mendukung acara ini. Kiranya Roh Kudus selalu menyertai kita semua. Roh Kudus semua menyertai Indonesia, Eropa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Kami sangat butuh penyertaan-Mu selalu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Yebarika Adonai wa Yismareka. Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai, penau eleka wihuneka. Tuhan Yesus menyinari engkau dan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus memberkati Indonesia dan semua orang yang mendengarkan live Zoom dan live YouTube ini dimanapun mereka berada dan kapanpun mereka akan menyiarkan ulang. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara, jangan lupa viralkan sak viral-viralnya. Amin. Haleluya.